teachingan Bu Tita. Izin di tiap Oke, peer nih. teaching teman-teman abi pang payuna wae. Siap ya, ini sudah direkam nih sama Fabio. Kita mulai ya. Mau dikawitan usaha heula tah. Kayaknya Bu Fatimah dulu ya, atau siapa tadi teh? Iya. Mangga, Yang insya pertama Allah. tadi. Ya. Ya Bu Fatimah, Bu Rostika ada nggak ada? Mangga kita sharing ya teman-teman. Siap. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Berbagi sedikit Ibu. Alhamdulillah memang anu dipelajari teh araya lahnya. Di antawisna anu PBE atau tadi yang sempat menjadikan miskonsepsi berjamaah. Ternyata itu memang ada dan muncul di abdi mah leres pisan eta kitu Pak Abi. Janten si ibu nate harusnya teh kieu na PBL teh. Saya sekarang sering mendengar istilah PBL. Bagaimana yang ibu pahami dan tolong diimplementasikan ke RPPH yang ibu perangkat pembelajaran yang ibu buat. Nah, jawabannya seperti tadi yang di voice note Pak Abi itu betul. Jadi kita tuh menyajikan sebuah permasalahan ke anak supaya dia bisa menyelesaikan seperti itu kita. Terus tentang kompetensi guru, yang 4 kompetensi guru, kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kompetensi kepribadian. Itu ditanyakan arti sama implementasinya. Apa ya Tete? HOTS, kegiatan HOTS di perangkat pembelajaran yang kita susun itu kegiatan HOTS-nya di mana aja. Seperti itu. Terus pertanyaan terkait tema mengapa gitu tema ibu mengambil tema tersebut. Tapi alhamdulillah tadi tidak diulangi jawabannya. Yang paling itu ini yang pertanyaan dari Pak Ali tadi teh yang bagaimana pemikiran apakah pemikiran hoax itu bisa yang apa tadi teh Pak bisa bilang teh yang mengucap rasa syukur dengan bersyukur. Tah yang itu bersyukur sempet ngahuleng ya ada aduh kumaha sih pemikiran hoax ya kaitannya asalnya tadi teh jawabannya dikira-kira pertanyaannya teh cenah bagaimana apakah apa itu hot itu erat kaitannya kalau misalnya sudah hot apakah anak akan bisa lebih bersyukur cenah atau bagaimana gitu ya Bu Fatimah. Iya betul gitu. Dan udah bingung ya tadi teh jawabnya we gitu. Iya Pak, semakin anak berpikir semakin tingkat tinggi, tingkat bersyukurnya pun akan semakin tinggi. Kenapa bisa gitu? Katanya kan dibalikin. Jawab gue gini, karena kan anak itu semakin banyak tahu. Nah, semakin banyak tahu itu kan semakin banyak tuh ciptaan Allah, maka akan lebih bersyukur karena bisa dinikmati sama kita gitu. Tapi alhamdulillah jawabannya juga diterima gitu. Ya, terakhir pertanyaan itu terkait perbedaan kompetensi pedagogik sama profesional. Nah, itu Abi Oge belibet sih jawabannya. Tapi masih bisa diterima dengan jawaban kompetensi pedagogik itu penguasaan mengelola kelas. Untuk profesional penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guru melebihi peserta didik. Meskipun yang pedagogik itu diluruskan tadi harusnya minta si ilmu itu ilmu mendidik anak katanya gitu. Nah, yang terakhir itu teh apa Ibu yakin katanya RPPH yang Ibu susun itu bisa diuji sebagai ujian PPL? Dengan pedenya saya jawab gini, insya Allah Pak saya yakin karena itu sudah dipakai ujian peer teaching, sudah dikoreksi sama dosen pembimbing dan Ibu Guru Pamong, dan terakhir tadi saya sudah menyampaikan secara garis besar kepada dosen penguji dan alhamdulillah diterima, makanya saya yakin ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk PPL.
Sudah seperti itu. Oh, Tadi tepuk tangan dong, atuh terima kasih ya. Ibu-ibu Cina itu di chat, emang suara Pak Abi tidak terdengar ya? Kecil ya? Kalau di Jelas, Bunur Pak. jelas. bagus. Kecil banget. Di saya Duplek. kecil, Pak. Kecil ya di kota siapa? Ibu Repi emang kecil Jelas, ya? tapi agak kecil Pak Abi. Oke, baik Pak Abi mau setting dulu atuh ya. Udah dengar Pak Abi. Tapi Kecil. bagus dah. Bagus? Jelas. Bagus sih ya. Saya mah jelas. Oh, Tapi jadi sekarang sama, suara Bu saya Tita. masih patah-patah nggak Pak Abi? Bulan. Tah Saya bagus masih Bu Lita. Bu Lita udah bagus sekarang, Bu Lita. Udah bagus. Iya. Soalnya pakai tethering HP sekarang mah, kemarin pakai Wih, modem. bagus. Bagus, Bu. Tapi di sini juga hari ini alhamdulillah WiFi ini lancar. Biasanya saya juga ngedenger suara teman-teman hilang-hilang. Tuh, alhamdulillah kan. Heeh. Sekarang mah lancar, Bu Lita. Tidak ada tersendat-sendat Oh. ya. Coba ya aku pakai lagi modem sekarang, masih kayak gitu apa enggak? Coba ya, mudah-mudahan atau tidak ini. Tapi Itu suara mah Pak Abi kendala terdengar Bu Lita, jelas Pak kan, Abi. Ibu-ibu? Jelas Jelas di bisa. Bunur. Jelas Pak Abi. Oh, jelas satu ya. Syukur atuh dah katanya itu kata Bu Repi Pak Abi teh suaranya letik cenanya. Bu Lita mah kayaknya jika Abi biasanya Abi nganggo modem sok agak gitu. Kalau segini kegedean tidak? Cukup. 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 Oke. Siap Cukup, atuh, Pak. hatur nuhun. Baik, kita lanjut ya ibu-ibu tuh. Teknis Bu Lita sekarang sudah bisa, kemudian Bu Tita juga alhamdulillah ya bagus ininya sinyalnya gitu. Sekarang kita ke siapa nih yang sudah gabung lagi ya yang tadi itu ke Bu Yulian Bu dulu, Nur. Bu Yulian. Bu Yulian. Yulian dulu. Mangga Bu Yulian kita berbagi sama teman-teman. Ya, Tap. siap. Nggak apa-apa dedeknya mah ikutan ngomong juga tenan naon. Sok Bu Yulian, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Tadi kan saya ditanya ya tentang 4 kompetensi guru. Jadi 4 kompetensi ditaruh ke Bu Rita teh. Tuh kan jadi sebentar Bu Yuli tadi karena dari Bu Fatimah nyambung ke Bu Yulian itu sama soalnya Bu. Jadi nanti di waiting room itu iya. di waiting room itu kita saling membahas kalau bisa gitu. Jadi jangan puntennya ini mah kalau kita mah di kelompok 3 alhamdulillah solid, tidak ada yang keluar sampai penutupan gitunya sampai minta waktu ke Bu Dinda ya kita mah disuruh keluar juga nanti pengen di situ terus sebenarnya akhirnya Tausiah dulu ya. jadi rame gitu ya. Jadi kebersamaannya itu betul-betul mendukung teman itu. Tidak apa-apalah kuota jebol demi kawan ya saling memudahkan itu betul-betul di kelompok kami tadi ya. Mangga dilanjut Ibu Yulia. Hampir sama ya, hampir sama Bu Fatimah yang tadi dijelaskan 4 kompetensi itu. Tapi kata Bu Rita, Ibu coba yang mana yang lebih dipahaminya dari 4 kompetensi itu? Saya jawab profesional Bu. Coba jelaskan profesional itu apa? Jelaskan ya dengan sepengetahuan saya. Guru itu harus menguasai materi lebih dari siswa. Terus tanya lagi Masuk anginnya tuh dihilangkan dulu nya. Itu Siap. Mangga lajeng. Ditanya lagi tentang perbedaan hot sama critical thinking. Perbedaannya ya. Sama problem solving juga ya. Enggak ditanya itu. Oh, nanti. beda itu mah Ibu RW ya. Oh iya. Perbedaan hot sama kritikal itu ditanya apa perbedaannya. Terus ditanya lagi tentang literasi media. Kalau saya tadi literasi media itu seperti apa? Kalau literasi media itu kayak ini Bu, pemahaman saya dari modul itu literasi media itu kayak video ya, tapi ya teruskan saja dulu nanti kita bahas ya.
Yuk. Kayaknya di PN Pak Abi juga ada yang literasi ya, ibu-ibu, coba dicek ya. Iya, tentang ada literasi. yang terbaru. Bu Rita menerima penjelasan saya dengan menambahkan, meskipun saya menjawabnya belum pas ya, tapi alhamdulillah kalau tentang RPPH juga sama Pak Ali itu ditanya tentang RPPH, apakah RPPH sudah sesuai dengan komprehensif? Seperti itu, Pak Abi. Oke, Teman-teman. siap. Hatur nuhun Bu Yuli. Sekarang ke Bu RS nih, Bu Rini Sumartini. Mangga kita berbagi dulu Bu RS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini ibu-ibu paling heboh di grup kita teh. RS Bang Hebohna. Ya. Ayo Bu RS. Ya, tadi kebetulan saya ke bagian nomor 3 masuk ke room. Jadi pertanyaan nomor dari Bu Rostika ya pertama sama Bu Dewi itu nggak jauh gitu, sama Bu Yulian juga barusan pertanyaannya ada yang sama. Awal pas ditanya sama Bu Rita itu tentang kompetensi guru sama kompetensi apa yang Ibu kuasai katanya yang dari 4 itu. Terus sama saya diterangin aja, saya ngambil yang sosial gitu, diterangin sok sampai mana setahunnya Ibu katanya begitu. Udah aja. Terus ditanya yang 4C itu. 4C yang itu terus saya sebutin satu-satu gitu. Setelah saya sebutin terus katanya maksudnya dari critical thinking itu apa Bu? Katanya gitu. Ya udah saya jelasin begitu sepengetahuan saya gitu. Alhamdulillah dari Bu Rita nggak terlalu banyak pertanyaan karena waktu pas saya Bu Rita malah mematahan gitu sama saya. Ceramah ya Bu. Malah ceramah gitu. Malah sampai bawa salah gitu. Ibu pokoknya nggak jawab deh, kayak ragu-ragu katanya. Pokoknya harus yakin apapun itu yang Ibu jawab. Meskipun jawaban Ibu misalnya menurut Ibu teh asal salah gitu. Tapi jawab aja, biarin. Emang bener pas saya udah jawab, pas perasaan teh udah bukan itu jawaban teh, tapi dilurusin gitu sama si Ibu teh. Harusnya begini Bu gitu. Ya alhamdulillah gitu, memang ada beberapa lah yang saya keliru menjawab, tapi alhamdulillah dosennya teh si Bu Ritanya teh untuk salah ya sama Bu, enggak yang begitu, tapi malah diluruskan terus kita teh dikasih tahu gitu yang benarnya itu seperti ini gitu. Terus jadi perasaan dari Bu Litama hanya 3 pertanyaan ya, kompetensi guru sama 4C sama 5M aku mah, tapi pertanyaannya teh nyambung-nyambung gitu. 5M teh jelasin Bu, misalnya yang 5M teh mulai dari menanya teh mengamati teh seperti apa gitu, sampai mengkomunikasikan, bahkan sampai pas saya mah punya pas kendala teh ini suara Bu Ritanya teh kecil banget, terus kebetulan kan rumah pinggir jalan jadi rame sama kendaraan, izin dulu Bu saya mau pakai headset dulu, nggak apa-apa ya, sok aja nggak apa-apa gitu. Terus teman-teman di kelompok 3 sudah pada tahu kalau saya stres, pasti keringetan kan. Beritanya teh pas kata Pak Ali teh, Ibu cina menidugi keringetan gitu, Bapak abi teh stres kata aku teh gitu. Wah cina, tapi beritanya teh minta maaf, aduh Bu Rini saya minta maaf ya, saya sudah sampai bikin stres itu, katanya begitu. Apa Ibu keringetan katanya. Jadi alhamdulillah perasaan mah dari Bu Rita hanya 3 pertanyaan itu, nggak banyak. Terus diteruskan sama Pak Ali nyambung ke pertanyaan RPPH. Pertanyaannya, Ibu, apakah RPPH Ibu sudah komprehensif seperti sama tadi Yulian tadi ya? Terus saya jawab ya sudah gitu. Soalnya kalau lamun saya ngejawab tidak, merenangkan apa hasil dari selama ini PPG gitu. Terus ditanya juga setelah 14 hari mendalami rangka pembelajaran, apa yang Ibu dapatkan, hal-hal barunya gitu. Ya saya bilang aja yang tadinya RPPH saya reguler, tidak terlalu banyak berkaitan dengan HOTS,
sama STIM. Ya udah saya cuma bilang host sama STIM saja karena kalau saya banyak ngomong takut ditanya lebih banyak lagi. Memancing gitu. pertanyaannya ya Bunya. Nu Dibatasi dikuasai aja itu yang 2 gitu. Dan benar setelah saya bilang host dan STIM diudag-udag pertanyaan itu gitu. Tapi alhamdulillah pertanyaan itu ya alhamdulillah bisa saya jawab walaupun enggak langsung ke tujuan jawabannya. Misalnya Ibu mah cenah rek ngajawab ke Bandung teh mani ka Jakarta heula cenah gitu. Tapi jawabannya ya memang ke situ gitu. Mungkin saya dalam merangkai katanya mungkin terlalu melebar Hebat untuk harus bisa merangkai kata Ibu biar mengefektifkan waktu ya. Nah, itu. Jadi alhamdulillah pertanyaannya teh nggak banyak tapi beranak pinak gitu. Nggak banyak tapi beranak pinak kumaha sih Bu teh. Saya berarti. Poinnya misalkan dari 1 teh ada ABC-nya gitu. Ya berarti rea eta teh. Saeutik tapi loba, Bu Nur. Etik tapi loba. Mungkin saya mah itu aja. Pas udah masuk ke rumah 50 menit teh karaos aslina Bu Ibu. Siap hatur nuhun. Siap hatur nuhun Bu RS. Mari ke Ibu Nur ya, nuhun pisan. Bu Nur, mangga Bu Nur. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tadi dari Bu Rita saya ditanya tentang guru Lihatnya tugas kan guru dia tuh Bu Ai entong kaluhur. Lagi nginget-nginget Pak Abi lupa lagi tugas guru di zaman sekarang gitu. Tugas guru di zaman generasi Z itu apa gitu. Itu satu. Yang keduanya generasi Z itu seperti apa? Nah, itu ada semua yang dari voice note Pak Abi. Jadi Bu Nur ya jawabnya yang seperti yang di Pak Abi. Terus yang ketiganya itu tentang coba Ibu implementasikan hot scientific pada RPPH Ibu. Jadi harus dimasuk-masukin itu. Itu juga ada di voice note Pak Abi yang kemarin yang keluar. Nah, kan itu dicatat. Jadi masih keingetan. Jadi itu aja dinorolong diceritain gitu sampai ke mengkomunikasikan. Itu. Terus yang ketiganya apa ya tadi tuh udah RPPH scientific hot. Oh iya ditanya 4C. Itu 4C harus diterangin satu-satu semua. Terus yang lots-nya mana, yang hotnya mana. Terus tadi teh oh iya itu problem based learning. Coba implementasikan problem based learning dari kegiatan yang Ibu lakukan. Itu yang STEAM-nya juga diterangkan dari kegiatan itu sains mana, ininya mana gitu. Engineering-nya mana, teknologinya mana itu diterangin semua. Jadi ya intinya mah hot STEAM implementasinya ke RPPH. Kalau Bu sama itu problem based learning. Jadi 4 pertanyaan harus dirunut itu dari A sampai Z gitu. Kayak yang Pak Abi terangin gitu. Semua dimasuk-masukin ke RPPH kita. Itu dari Bu Rita. Kalau dari Pak Ali, apakah Ibu kalau ada yang nanya gini katanya, kan sudah ada STEAM. Jadi kalau saintifiknya nggak usah katanya. Betul nggak Bu? Kata Bu Nur, enggak apa salah. Oh, kenapa salah? Ya karena habis Pak Abi ya? Enggak, belum. Karena kata Bu Nur gini. Jadi bisa sepuasnya. Oh gitu. Kata Bu Nur gini, salah apa kalau ada yang memberi pernyataan seperti itu? Kenapa salah? Karena saintifik itu harus selalu ada, kata Bu Nur. Nah, STEAM itu melengkapi si saintifik itu. Oh iya cina gitu. Berarti oh iya berarti benar mungkin ya. Bu Nur juga nggak bilang benar, cuman oh iya gitu. Jadi nanti ada pertanyaan seperti itu. Terus terakhir yang Bu Nur nggak jawab itu
apakah Ibu baca sejarah STEAM? Dan Bu Nur nggak pernah baca sejarah STEAM ya? Udah baca sejarah STEAM? Belum, Pak. Kenapa belum? Harusnya sudah. Ini kan uji komprehensif katanya. Iya, Pak, nanti saya akan baca lagi. Langsung nerangin aja sejarah STEAM. Terus di pertanyaannya tuh, tadi saya udah bercerita. Sekarang STEAM itu gunanya buat apa katanya? Tadi dari cerita yang saya sampaikan kepada Ibu menceritakan sejarah apa? Jawabannya tuh satu, kenapa STEAM perlu diadakan gitu? Satu, karena itu memberi semangat lagi pada anak untuk mempelajari sains. Keduanya, menumbuhkan lagi gaya belajar anak yang macam-macam. Beragam macam gaya belajar anak. Yang ketiganya life skill. Dari situ udah aja segitu dari Pak Alimah tentang STEAM dan sejarahnya. Jadi sejarah STEAM teh itu Bu, katanya dulu anak-anak Amerika yang tidak suka dengan pelajaran sains. Tadinya bukan STEAM, katanya tadinya nggak ada A-nya. Iya, terus diterangin aja. Itu sama Pak, sejarahnya sama Pak Ali. Begitu, Pak Abi yang dapat itu Bu Nur gampang jawabnya. Bu Nur nggak baca bener. Jadi dari Bu Rita lagi tuh. Jawabannya. Iya nanti. Diulang lagi jawabannya. Oke, siap ya Bu Nur atas Tacan. Atas komplit atas sadayana keluar sadayana Oke, siap. Pokoknya nu Bu Nur eta mah maca sejarah henteu saur Bu Nur gitu. Oh, siap atuh. Hatur nuhun pisan nih. Nah, kalau Bunda-bunda ya tadi mah jawaban Bunda apa dari teman-teman yang sudah uji komprehensif. Ketika Pak Abi ya Allah ya Robi beda pisan Bunda lain. Jadi ternyata Bunda Lita sama Pak Ali itu sudah tahu track recordnya Pak Abi. Sampai beliau itu mengetahui nilai Pak Abi di LMS, sampai bagaimana profesi Pak Abi, pernah jadi pembicara gitu. Jadi sampai Pak Abi itu menanyakan keorganisasian tentang keterlibatan Pak Abi di IGTKI provinsi, IGTKI kota, sampai ke IGTKI pusat, sampai ke Himpaudi pun Pak Abi kan masuk gitu ya. Jadi pertanyaannya teh benar-benar jauh dari ibu-ibu mah, yang Pak Abi mah 10 tingkat dari itu gitu ya. Jadi kalau beneran serius ini mah nanti bisa kalau misalnya diberi rekamannya sama Bu Dinda, coba lihat nanti pertanyaan-pertanyaan Pak Abi. Cuma kalau Pak Abi mah doa kita Pak Abi. Jadi Pak Abi mah Pak Abi mah pada diangkat enten dosen. Ibu-ibu pertanyaan Pak Abi mahnya lanjut S2 Pak Abi. Iya, itu mah wawancara buat jadi dosen Pak Abi. Jadi ngomong dulu cenah. Jadi begini ya, kalau yang ke Pak Abi ya, Pak Abi itu out of modul, tahu tidak? Jadi tidak ada istilah nama yang Pak Abi ungkapkan keluar dari modul. Jawaban ke ibu-ibunya ada pasti merenyahu, ada sedikit Pak Abi nama tahan dari dosen juga. Jadi nggak ada gitu Bu, yang Pak Abi mah nggak ditanya tipek, nggak ditanya hot, nggak ditanya STEAM, nggak ada Bu. Jadi yang Pak Abi mah semuanya implementasi betul-betul ke kegiatan nyata kalau Pak Abi mah. Nah kalau disampaikan di sini bukannya bagus, Pak Abi malah tambah liur tahu. Iya Pak Abi takut soak. Nah, tuh Pak Abi kita mah. Baik. Mau nanya gitunya. Siap lah. Ini sedikit aja. Mungkin ada sedikit yang berhubungan dengan modul ya. Seperti tadi itu ditanyakan tentang tetap masih ada yang kompetensi guru ya. Tapi kan ditanyanya kalau yang lain mah yang Ibu pahami itu yang mana ya. Kalau Pak Abi mah enggak, coba Pak Abi sebutkan dan pengertiannya serta implementasi. Semua Pak Abi mah gitunya. Jadi dari pedagogik itu diterangkan, kemudian implementasi yang saya gunakan bagaimana, kemudian kepribadian profesional itu apa, channelnya kemampuan profesional itu apa. Setelah itu kepribadian Bu, bagaimana Anda menyikapi sebagai guru laki-laki yang ada di PAUD
Setelah itu kemudian kemampuan sosial itu apa. Nah dari situ Pak Abi itu harus mencontohkan bagaimana implementasi yang dikaitkan dengan masa pandemi sebagai seorang guru yang berjiwa dalam artian ciri-ciri karakteristik guru di abad 21. Sokah dikitukan. Tapi jawaban Pak Abi itu langsung ketika kita menjadi seorang guru profesional, seorang jadi guru profesional yang dengan ciri-ciri karakteristik guru di abad 21, nah ciri utama yang paling kita harus miliki adalah kemampuannya adalah melek teknologi. Nah gitu Bu ya jawaban Pak Abi. Kemudian setelah itu lifelong learner dalam artian belajar itu terus menerus. Jadi jangan sampai kita ketinggalan ilmu pengetahuan alias harus mengupdate kemampuan. Nah disitulah ya mereka mengetahui Cina. Oke, kalau begitu bagaimana implementasi sekarang yang dilaksanakan di sekolah Pak Abi dengan seperti itu? Apakah si teknologi bagaimana menggunakan dengan mengaitkannya dengan karakteristik anak di abad 21 Gusti ya masih kayaknya aplikasi cukup Abi tehnya. Jadi, nah disebutkan dulu karakteristik anak abad 21 itu, yaitu kalau Pak Abi tidak sesuai modul jujur aja, Pak Abi jawabannya begini. Karakteristik anak usia dini untuk abad 21 itu adalah mereka nyaman dengan berinteraksi menggunakan gadget, menggunakan YouTube, terutama ini smartphone. Pak Abi mah begitu. Nah, dari situlah konsentrasi mereka itu sangat kurang. Dari fokusnya itu sangat sedikit. Kalau misalnya menjadi seorang guru yang tidak mengupdate pengetahuan, pasti guru itu akan ditinggalkan sama anak-anak. Bahwa guru itu tidak menarik ya. Jadi kita harus mempersiapkan dalam pembelajaran yang istilah nama disesuaikan dengan keinginan dan apa yang mereka sukai. Jadi akhirnya kalau Pak Abi implementasinya adalah dengan menyediakan video-video yang tidak kalah menariknya dari YouTube yang mereka temukan. Walaupun kita menemukan dari YouTube, tapi kebanyakan kan anak-anak itu menonton kartun di YouTube itu. Tidak ada Pak pembelajarannya. Akhirnya saya memilih dengan cermat, dengan menyaring, dengan kita memilih dan memilah, ada gambar-gambar kartun yang berisi tentang PPK, tentang sikap, itu tentang kejujuran, tanggung jawab. Akhirnya saya terapkan di situ dan sedikitnya anak-anak itu menarik. Jadinya ketika diterapkan ke anak-anak dengan mereka ketergantungan kepada gadget, nah mereka akan nonton video ini kan video dari Pak Abi, itu seru-seru. Ku Pak Abi tadi gitu kan banyak. Tah cangges gitu teh. Kan anak-anak hari ini ada istilahnya kangen anak, hari ini belum ketemu Pak Abi di WhatsApp, ada seperti video call. Jadi ada rasa kangen yang ketika kita menyajikan pembelajaran yang menarik ke anak. Jadi anak itu kangen ketika melihat gadgetnya bukan YouTube lagi, tapi yang dibahasnya adalah gurunya dan pembelajarannya. Gitu kalau Pak Abi mah ya. Sok ibu-ibu. Nah, keturutan ngejawab nah gitu. Lala. Nah, kalau Pak Abi, out of the box, Pak Abi. Ya, terus ada lagi Ibu kalau Pak Abi tuh yang di Pak Ali itu, Pak Abi rada ngahulang ya sebetulnya untuk ke Pak Ali. Yang Pak Ali itu menanyakan tentang karena Pak Abi membahas tentang loose part, akhirnya ditanyakan, ini loose part itu pengertiannya apa? Cina ya. Alhamdulillah karena Pak Abi kan biasa tuh dengan pembelajaran itu, Pak Abi terangkanlah tentang loose part yang Pak Abi ketahui, yaitu kalau loose part itu adalah barang lepasan. Di sini scientific segala macamnya dibahas. Setelah itu ternyata Pak Ali itu bukannya tidak puas ya, tapi begini, pengertian loose part itu sudah berubah katanya. Nah ulang tanya. Oh iya Pak, tapi kan yang saya pelajari dan di modul pun masih sama seperti itu. Oh iya, kayaknya belum update. Ya untungnya nanti disalahkan sebenarnya nama. Tapi kalau kitanya betul-betul mempertahankan bahwa sumber-sumber kita itu jelas. Satu, di modul juga memang seperti itu. Kemudian saya juga searching di internet, sampai sekarang kayaknya loose part itu pengertiannya adalah barang lepasan yang belum jadi. Tapi harus diperhatikan esensi keamanan, kebersihan. Karena loose part itu bukan barang-barang yang istilahnya karena lepasan kebanyakan barang-barang bekas. Jadi kita harus memperhatikan juga kebersihannya, keamanannya. Kan misalnya ada dari besi-besi itu kan kalau membahayakan kita tidak boleh gunakan.
Begitu. Terus tentang kalau Pak Abi mah jujur aja Bu, kalau misalnya ibu-ibu jadi Pak Abi, kalau tidak bisa menjawab deh, riet pokoknya. Pokoknya mah out of the box, pokoknya mah jadi sebetulnya mah keluar dari modul tentang diceritakan bagaimana si Luspat ini sejarahnya gitu ya. Kemudian bahwa beliau itu yang dikirim utama dari Indonesia itu Pak Ali ternyata ya untuk yang Luspat itu. Dan pengertian Luspat untuk barang lepasan itu beliau yang menggagas gitu Bu. Jadi iya jadi alhamdulillahnya teh gitunya Pak Abi teh tidak mempertahankan dengan pendapat beliau. Jadi setelah itu mah Pak Abi teh karena waktu di kampus karena pernah kenal beliau dan beliau tuh masih ingat, sangat ingat, beliau komennya begini. Alhamdulillah cenah saya melihat perubahannya jauh dari pas awal ketemu di kampus dengan sekarang, wah perkembangannya kayaknya ditambah lebih glowing cenah gitu. Kok tadi disebut eta lebih glowing ya Allah gitunya. Asa cerah cenah sekarang mah cenah ya. Gara-gara ngobrol sama Bu Litanya begini cenah. Bu Lita ini teh asalnya ya murid saya teh murid tersesat cenah dari teknik menuju ke ini cenah apa menuju ke pendidikan cenah gitu ya. Tapi sekarang mah sudah tidak menyesatkan cenah dari paparannya. Itu terakhirnya Bu kalau Pak Abi mah gitu. Jadi sok atuh tepuk tangan dulu atuh ya. Hebat Pak Abi. Abi mah bakal pingsan nih pasian pertama gitu. Terus Ibu Pak Abi mah jadi pertanyaan yang ibu-ibu tadi yang di-sharing pertama itu ya dari Bu RS, dari Bu Fatimah, Bu Nur, Bu Yuliantina nggak ada di Pak Abi mah. Pak Abi mah pokoknya out of the box teh ya. Ini ada sedikit tahu mereka itu track record kita sampai di YouTube Pak Abi aja tahu mereka mah. Jadi saya lihat ini peer teaching-nya nilainya kok sempurna banget sih. Nah, saya ingin membuktikan ini orang ini benar atau enggak. So, kebayang teman dikitu kan ibu-ibu. Lihat eta tanggung jawabnya ya sebenarnya mah, tapi alhamdulillah semuanya berkat dukungan teman-teman geranya anu lebih lucu deh setelah Pak Abi keluar dari roomnya dihitung geranya pas Pak Abi muncul hore disurakan mundur. Hitung mundur itu teh Pak Abi dari 5, 4, 3, 2, 1 ye. Beneran Pak Abi disurakan jika naon wae ya Allah dikeprokan artis mah datang cenah. Gitu. Itu jadi ayat-ayat cinta weh. Iya. Aisyah. Jadi si Aisyah. Begitu ibu-ibu Abi ngomong-ngomong ini teh senyum yang udah uji komprehensif mah beda sama yang senyum belum uji komprehensif. Iya. Menghilangnya ketinggalan. Cerina teh beda gitu Pak Abi. Laras jadi gini Pak ya Abi, teman-teman kalau saran Pak Abi ini ketika di waiting room tuh betul tadi wayahna untuk yang ke-1 dan ke-2 mah mungkin tidak bisa saling tidak bisa ada referensi dulu ya. Tapi jangan begini istilahnya mah entong orang oge teh dibantuan entong gitu. Jadi ketika yang awal yang pertama sudah bukan uji komprehensif itu berbagi lah gitu ya. Ini mah saran dari Pak Abi karena disitulah gitu kan kalau kita itu saling mendukung ibu-ibu ketika di waiting room itu kita bisa ngobrol fokuskan kepada pertanyaan-pertanyaan karena kayak tadi itu betul yang sama pertanyaannya teh dari yang ke-1 sampai terakhir sebetulnya sama Bruce Lee Dewi pun pertanyaannya sama dengan yang sebelumnya gitu kan. Jadi kita teh ada sedikitnya, apalagi kalau ada yang membahas, mungkin kalau waktu itu tadi mah ada Pak Abi gitu ya di sana. Jadi kita teh benar-benar, hayu kita apa yang tidak mengertinya. Kalau Pak Abi jawaban saya ini salah enggak, kita tidak akan menyalahkan karena tergantung dosennya. Walaupun istilah nama, insya Allah lah kita mah semua lulus semua ya di uji komprehensif. Tapi kan dengan nilai terbaik, dengan menyajikan penampilan kita yang terbaik. Kan mau juga kan kita asal jangan istilah nama tidak hanya sekedar lulus tapi si nilainya juga memuaskan gitu kan kitanya senang juga gitu kan. Nah itu Pak kalau pesannya mah ya. Abi ya.
di mana apa sih waktu kita mau masuk dan pas tadi masuk kan Bu Nur pada lip bukan lip, maksudnya pada salawat gitu si videonya itu. Aduh deg-degan ke Bu Patimah teh. Bu Patimah jangan dimatiin videonya ya, biar nemenin. Iya enggak Bu Nur kata Bu Patimah karena yang lain sholat ya. Tapi pas begitu Bu Nur keluar dari ujian, itu banyak temen yang Bu Nur tuh. Ih, hati teh bener jadi apa? Jadi asa gede hati gitu. Daripada sekarang pas keluar, teh sesaha gitu. Terus dukungan teman teh sangat dibutuhkan saat itu. Ya, makanya nanti mah besok mah kalau misalnya yang uji kom, kalau bisa mah jangan ditinggalin lah temennya, kasihan gitu. Nih, Ibu Ya, Dewi betul. Nurbayani tinggali tangges menggolerisasi. Nikmati Bu Dewi terus dia selesai. Ibu Dewi. Ya, semester ya. Kemarin Aya kita nama damang cena Bu Dewi Bobona ya, ge Ibra. lambungnya cena apa kambuh ya Bu Dewi ya. Iya, saya suka kalau terlalu banyak pikiran. Bu Dewi kalau belum ada sesuatu volume yang mic-nya gede banget Bu Dewi. wah masa kalau saya suaraannya. Tadi mah kalau ada tugas yang belum selesai teh Pabi suka kepikiran gitu. Jadi lambung teh suka naik di asam lambungnya. Kalau nggak kepikiran mah gelo atuh Bu si Ibu mah. Jadi oke ya. Iya, ini Bu RW nih yang belum teh Bu RW atau ceritalah sedikit ya. Yang lain mah sudah sok. Hampir sama ya Pak Abi ya kayak Ya, tadi ya. teman-teman yang sebelum aku ya tadi teh ditanya kompetensi guru itu, kompetensi dasar guru itu apa. Untungnya teh kemarin teh dapat bocoran dari Bu Patimah ya, Bu Patimah dari temannya yang kompetensi dasar yang kompetensi profesional, kompetensi pribadi, kompetensi sosial. Untungnya teh bisa jawab. Terus ditanya, coba jelaskan yang menurut Ibu kuasai. Yang dikuasai ini. Oh, pedagogik aja. Terus dijelasin kompetensi pedagogik itu apa. Nah, ternyata cuma yang menurut saya mampu aja. Ternyata ditanyain juga kalau menurut Ibu kompetensi pribadi itu apa? Terus menurut Ibu kompetensi sosial itu apa? Nah, ditanyain tentang karakteristik guru abad 21 sama karakteristik sama 1. Terus ditanyain tentang PBL itu, tentang PBL. Terus Untungnya sempat tulis note PBL dulu ya sama Bu ini. Iya, betul. Sama project burst learning. Ditanyain sama Pak Ali teh, bedanya project burst learning sama apa Pak Ali? Jadi Sama problem based learning sama project based learning. Sama-sama PBL Project. kan singkatannya. Ya, Project based learning sama basic problem. apa sih? Problem dan Itu project. Aduh, meni masih pamaliut eta nerangkeun. Aduh Gusti. Nya eta ditanyain perbedaannya. Saya teh pertamanya teh kasih apa pengertiannya dulu ya satu-satu project based learning teh apa, terus yang PBL satu lagi apa gitu. Terus perbedaannya apa Bu? Cek Pak Ali. Akhirnya dia teh ngahulang. Ngahulang perbedaannya apa? Saya teh kasih tahu jawabannya perbedaannya teh apa ya. Kalau project kan membuat proyek dalam waktu yang tidak singkat. Kalau PBL pemecahan masalah itu terus kalau bikin proyek nggak ada permasalahannya ada Pak. Nah itu kan masih persamaan ya, tadinya perbedaan. Aduh naon deui nya perbedaan. Betul Ulang we deui. Iya sama Pak, akhirnya sama Pak Ali dibantuin we dikasih jawabannya gini. Dikasih clue ya. Oke ya teman-teman. Jadi intinya Pak Abi itu aduh punten. Pak Abi itu saking semangatnya ya. Jadi tadi itu pas ketika Bu Rostika yang pertama uji komprehensif,
Pak Abi tuh langsung telepon beliau gitunya, Bu Rostika gimana? Karena dia juga masih deg-degan, kalau Pak Abi cina ngarek lah. Nah, soalnya ditembak jadi yang pertama. Akhirnya. Oh iya, Abi maaf share ini dulu tentang teknik ya. Memang itu Ya, teknik mah di kemampuan kita ya. Jadi ternyata laptop juga ada beda-beda ya. Kayak saya sampai laptop ada 3, Pak Abi. Ya, Yang pertama tadi pakai 3 laptop sama 2 HP ya. Ya karena tidak ada ininya apa formatnya, background room-nya nggak ada. Ternyata nggak tahu masalahnya apa gitu, sampai nggak ada sama sekali. Dari HP dicari di atas nggak ada. Katanya ada di sebelah atas, tidak ada. 2 HP Pak Abi, terus 2 laptop sama nggak ada. Akhirnya yang terakhir, yang ketiga baru ada. Makanya itu harus juga diperhatikan gitu ya. Tapi nggak tahu sih settingan dari sananya juga seperti itu gitu. Oke. Sebentar ini mah teman-teman. Tadinya Bu Rostika bukan ke 1 gitu Pak Abi. Kan yang pertama Bu Dewi Nurbayani yang pertama. Oh ya Allah. Jadi Bu siap-siap Dewi aja. Nurbayani yang ke 1. Terus suaranya tuh pertama nggak keluar. Dari HP-nya nggak keluar, dari jadi laptopnya diganti nggak sama keluar. Bu Rostika gitu. Jadi intinya gini, punten ya Bu Dewi. Jadi sebenarnya teman-teman ya, istilahnya pasti akan berbeda-beda. Insya Allah sebenarnya Mak ya. Nah kita tidak ingin membayangkan atau kita kendala teknis enggak. Tapi dari sekian banyak dari 8 itu cuma Bu Dewi aja yang ada kendala mah ya. Jadi jangan khawatir gitu kan. Jadi 1 berbanding 8 mah atau istilah nama itu mah berarti bukan tidak berlaku ke semuanya gitu ya punten. Jadi istilah nama tenang saja, jangan memikirkan itu dan nanti juga pasti akan dibantu. Tapi yang perlu dipersiapkan dari kitanya itu tenang satu. Yang kedua nih ya, siap-siap apabila ada teman kita yang pertama itu atau sebelum kita itu ada kendala, jadi kita tuh harus benar-benar siap ya, siap diri, siap semuanya. Jadi jangan nggak mau yang penting urang mah nungguan si eta bisa begitu ya. Kita harus profesional, disitulah kita juga dinilai bagaimana istilahnya menghadapi masalah seperti itu. Kan ini sama-sama ujian, mau jadi pertama, mau jadi kedua atau ke selanjutnya pun tetap sama deg-degan. Nah, gitu. Soalnya juga beda-beda lagi Pak Abi ya. Iya. Jadi begini. Soalnya juga beda-beda. Ibu-ibu, kalau kata Pak Abi mah betul tadi yang paling krusial di antara teman-teman kita adalah keikhlasan untuk berbagi ya. Nomor 1 itu keikhlasan untuk berbagi. Jadi ketika di waiting room itu ketika yang pertama sudah kalau Pak Abi nih sebagai Pak Abi mah tadi langsung nelpon Bu Rostika, Bu Ros bagaimana ini teman-teman saya mah bukan buat saya pribadi juga, saya ingin share apa saja yang di ini. Akhirnya Bu Ros itu betul Pak Abi telepon itu ini langsung Pak Abi mah voice note ya Bunda Nur dan semuanya Pak Abi teh voice note kalau ditanya ini jawabannya ini, kalau ditanya ini jawabannya ini. Pas ketika ternyata boleh masuk room, akhirnya kita teh masuk room semuanya Bu Nur. Iya, ada kirain teh nggak boleh. Iya, kirain teh nggak boleh, kalau boleh mah dari awal. Kirain teh yang sesi 1 ya. Kirain yang sesi 1 aja gitu. Ternyata yang sesi 2 juga boleh kalau mau masuk mah. Pak Abi kan awalnya teh pas pertama kan sesi 1 aku tanya berempat, tanya ke Bu Dinda, ini teh 8-8-nya masuk ke room apa gimana? Kalau yang sesi 2 mah nanti aja Bu, siang kalau udah dipanggil, sekarang mah sesi 1 aja dulu yang masuk gitu kan Pak Abi. Makanya aku nanyain ke ternyata bisa ya semuanya 8-8-nya masuk ke room. Kalau bisa mah dari pertama dari Bu Rostika kita masuk. Iya. Jadi kan kita error bersama dari awal, nggak di akhir aja itu errornya. Ya, jadi teman-teman ini semua kata Pak Abi terutama ya bagi yang sesi 2, kalau memang kuotanya cukup, cek Pak Abi mah masuk ke yang sesi 1 ya. Jadi ngasih spirit juga ya Pak Abi ya buat yang sesi pertama gitu. Paling semangat gitu. Punten Ibu-ibu, Pak Abi. Iya. Pak Tati. Suara saya terdengar tidak ya? Oh, terdengar jelas, Bu. Alhamdulillah. Ya. Pak Abi, maaf. Pak Abi, maaf. Mau nanya. Ini kalau membesarkan volume, saya kan kurang dengar ini nih, suara di Zoom ini. Gimana ya Pak Abi ya? Kalau Bu Revi yang kurang dengar suaranya.
Saya kecil gitu, kecil. Itu Bu, kalau itu mah ada di komputer Bu, ada yang di paling bawah itu ada gambar speaker, itu dimaksimalkan ke 100. Volume yang kanan bawah. Kanan paling bawah ada gambar speaker. Udah benernya ya? Iya, kalau enggak Ibu nanti pakai headset gitu. Iya. Jadi kita bahas lagi ya tadi tentang pengalaman kita yang super duper seru ya, sampai ibu-ibu juga seserian kan ningali foto video Pak Abi. Jadi itu teh sebetulnya betul untuk meningkatkan imun sebenarnya mah ya, menenangkan pikiran. Jadi kalau Pak Abi nggak mau jaim karena kita teh harus teori neuroscience-nya itu dipakai. Ketika kita senang semua itu Ibu lancar ya ibu-ibu ya, tuh sok tanyain yang ini. Iya. Jadi kita mah ketawa-ketawa segala dibahas nepikeun ka anu lempeng, anu panjang, anu bulet teh di ieu lah pokona. Bener ya Bu nya. Sampai jadi lagu itu bulan panjang ya Pak Abi. Iya. Dasar dibahas. Sampai ke ieu teh kan tah Bu karareudang tah kabehnya. Jiga TKW nu geus kabur Bu kabeh tah itu dilalaan. Itu mah malah dia yang nggak ujian juga ikut masuk ya. Tuh iya, dia juga masuk. Kita undang saja ternyata bisa masuk loh gitu ya. Padahal tadi juga ya kalau ibu-ibu masuk bisa ya kayaknya ya. Iya sebenarnya ya. Tapi gini aja ibu-ibu, kalau misalnya nanti Pak Abi diizinkan untuk masuk gitu ya, Pak Abi tolong masuk dong ke sini ke waiting room. Bolehlah nanti Pak Abi masuknya sekedar memberi support atau dukungan. Tapi kalau besok pagi. Ya Pak Abi. Besok pagi siapa yang ini? Yang sesi 1 siapa aja besok? Besok pagi. Nggak ada ya di sini mah ya? Ada Bu Karyani. Bu Listria, bukan? Bu Listria. Ibu Karyani, Bu Listria, Pak, Bu Yeni. Oh, nggak ada ya sekarang di sini ya? Itu ada Karyani. Ada. Tadi Bu Karyani ada, lihat. Ada, Pak Abi ada. Ini Bu Karyani ada. Besok ya Ibu, Ibu besok. Mohon Pak Abi jam 7.30 mulainya. Oh, Pak Abi, Bu Laili juga besok, Bu Laili juga. Iya, tapi ya, bukan di kelompok ini. Di kelompok lain. Masuk ke room saya aja Pak Abi ya nanti besok. Oke. Soalnya besok itu Pak Abi itu harus gantiin pengawas Ibu untuk audit PTM di kecamatan. Jadi untuk besok Pak Abi nggak bisa karena hapunten pisannya kalau besok mah nggak bisa beneran karena Pak Abi sudah ditunjuk karena Pak Abi ketua PKG, Bu pengawasnya sedang di Bekasi, jadi Pak Abi yang harus mengaudit gitu Bu. Hapunten bisanya besok. Satu Abi nyuhun tulung Pak Abi. Pak Abi, di nama gini aja tuh, kalau bisa mah teman-temannya yang sesi 2 ada ya yang masuk gitu, jadi kasih support juga ya Pak Abi ya. Ya betul. Jadi yang mah culang-cileung teuing ngan opatan, culang-cileung. Begini saja Bu Karyani. Ruangan 1 tinggal tiluan kan ya, Pak Abi. Kalau besok misalnya gini, ada yang sudah nih, yang 1 orang siapa? Share aja. Tadi saya bertanya gini-gini di voice note di grup family gitu ya. Nah nanti Pak Abi bisa bantu jawab gitu. Jadi Pak Abi siap-siap. Ya, jadi Pak Abinya bisa bantu jawab di voice note nanti. Jadi ibu-ibu bisa mendengarkan gitu aja ya. Kalau lagi begitu mah Pak Abi juga bisa standby, bisa cuman kalau ini mah. Tapi kalau untuk join di Zoom begini kayaknya nggak bisa kalau besok mah gitu ya. Iya, tapi kalau udah di-share pertanyaannya tolong sempetin ya Pak Abi kasih referensi tambahan. Insya Allah bisa. Ya gitu aja ya. Pak Abi diandalkan pisan. Aduh, alhamdulillah. Saya juga sesi 2 Pak besok. Oh, besok sesi 2 ya. Insya Allah lah kita berdoakan semua. Terima kasih tadi juga Bu Ria ya dan teman-teman mendukung kita dengan berdoa, mengirim Al-Fatihah. Ya Allah terharu gitu kan kita mah alhamdulillah beneran kita sangat punya teman-teman di satu kelas ini yang solid banget gitu ya. Dengan istilah nama kita teh belum kenal, belum ketemu juga belum gitunya, tapi terasa saling rasa ingin membantunya itu tinggi, itu sangat luar biasa Pak Abi. Asa boga dulur anyar gitunya.
Pak Abi, Terus atuh buat Pak Abi ibu-ibu, voice note Pak Abi kumpulin itu semua keluar. Voice note dari yang tadi terakhir Pak Abi itu sampaikan, nah itu kumpulin semua keluar, ngapalin dari sana aja, nggak usah dari modul. Bu Nur juga jawabannya dari sana semua. Ya, terutama yang awal-awal yang hot itu kan yang kita bahas itu yang anti-pack itu semua keluar, Bu. Keluar semua yang tadi terakhir HOTS sampai yang PBL terakhir itu ada hampir di setiap peserta. HOTS PBL itu ada. Iya, HOTS PBL STEAM, yang HOTS PBL STEAM, Pace yang critical thinking yang gitu ada. Ya. Jadi ini Ibu kan lihat di postingan yang dari yang WA grup itu yang dari Bu Oci. Bu Oci kan teman-teman kemarin evaluasinya semua PBL miskonsepsi begitu kan, dan itu ternyata semuanya ditanyakan ke semua grup. Iya, betul. Ke semua yang sudah ya. Aku tuh penerapan yang sekarang tuh masih bingung Pak Abi. Kan aku tuh jadi mengangkatnya dari permasalahan perkembangan kognitif gitu. Atau gitu aja itunya nanti jawabnya aja atau gimana? Kalau gitu mah kalau yang personal punten kalau yang personal misalnya agak kebingungan boleh mau dipamili apa nanti Pak Abi kirim voice note gitu untuk bantu jawabnya ya gitu aja ya ibu-ibu ya. Iya tuh Pak Abi. Jadi biar misalnya Pak Abi ini saya mau bingung kalau maksudnya ada pertanyaan ini dari sharing teman-teman untuk diaplikasikan ke tema saya atau kegiatan saya, bagaimana ya bagusnya, itu bolehlah insya Allah Pak Abi akan jawab ya Ibu ya, begitu kan? Siap Abi. Terus ini Pak Abi mau ngebahas ini ada beberapa yang yang perlu ditekankan tadi itu. Jadi jangan sampai istilah nama salah pengertian ya, salah pengertian dan salah pemahaman. Pak Abi mulai saja ya. Yang pertama itu yaitu karakteristik guru abad 21. Karakteristik guru abad 21 itu yang pertama adalah dia mampu beradaptasi, adaptable. Dalam artian dia up to date ilmu pengetahuannya, menyesuaikan dengan karakteristik anak zaman sekarang. Yang kedua, lifelong learner. Kalau misalnya kesusahan nyebutin itu adalah bahwa guru itu terus belajar terus mengupdate semua ilmu pengetahuannya. Jangan cepet-cepet Pak. Akan ini direkam Bu, nanti di apa? Oh iya. Kalau bisa mah direkam suara loh, ya. Iya, Bu Nurma direkam pakai handphone, jadinya punya. Siap ya. Jadi begini, kalau ditanya tentang karakteristik guru abad 21, yang pertama itu adalah guru abad 21 mampu beradaptasi di segala kondisi ya, mau itu dari segi pembelajaran, karakteristik anak semuanya terupdate ya, adaptasi. Yang kedua itu adalah guru terus belajar, meningkatkan kemampuannya ya, meningkatkan kemampuannya dalam artian jangan sampai kemampuan guru itu ada di bawah kemampuan anak zaman sekarang, karena anak zaman sekarang itu dia lebih pesat kemampuan itunya teknologinya. Yang ketiga yaitu melek teknologi ya, jangan sampai bosan untuk istilahnya jangan ada keinginan untuk menolak teknologi. Kalau kita menolak perubahan zaman berarti kita menolak untuk memajukan diri sendiri ya. Melek teknologi dalam artian kita harus mampu mengetahui teknologi zaman sekarang seperti laptop, smartphone, YouTube, TikTok gitu ya. Itu yang kita jangan sampai ketinggalan teknologi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kolaborasi, di mana guru ini mampu menerapkan bagaimana anak belajar untuk bekerja sama, bagaimana anak untuk berinteraksi dengan temannya, dengan lingkungannya. Pokoknya dari segi kehidupan anak, dia mampu berkolaborasi, mampu bekerja sama. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa guru itu berpikiran maju ke depan. Dalam artian dia tidak akan menyerah, dia akan terus belajar, dia akan terus memajukan anaknya atau anak didiknya itu menuju ke masa depan yang lebih cerah. Itu ya jawabannya kalau ditanya tentang guru, karakteristik guru abad 21. Nah, kemudian di sini nih kan jarang nih kalau yang di modul itu tidak dibahas loh pembelajaran abad 21, tapi tadi Pak Abi ditanya.
Nah, pembelajaran abad 21 itu apa? Nah, setelah kita mengetahui karakteristik itu, nah pembelajaran abad 21 itu adalah student center atau ada ya di sana juga yang di problem based learning bahwa pembelajaran itu harus bersenter atau istilah nama murid yang diutamakan ya, berpusat pada murid ya, berpusat pada siswa. Jadi di sini juga anak-anak itu menjadi titik utama, bukan bagaimana guru belajar, tapi bagaimana anak mau belajar dan bagaimana supaya belajar anak itu menyenangkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu discovery learning untuk pembelajaran abad 21 itu, yaitu adalah pembelajaran yang berorientasi kepada penemuan-penemuan. Discovery kan penemuan ya, di mana anak di sini mengadakan penelitian, di mana anak di sini dibebaskan untuk bertanya, bebas untuk berkreasi, bebas untuk berpendapat, menyampaikan ide dan menyampaikan segalanya ya. Kemudian project based learning yaitu pembelajaran berbasis project. Pembelajaran berbasis project yaitu pembelajaran di mana anak ditunjukkan atau disajikan dari bentuk perencanaan, prosedur, sampai melakukan satu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dengan tujuan yang sama. Itu ya, jadi semua anak dikerjakan. Jadi disitulah ada terjalin kerjasama anak dalam meningkatkan dengan tujuan untuk memecahkan masalah bersama-sama. Nah, itu project based learning ya. Kemudian ada blended learning. Ibu-ibu sudah tahu blended learning. Pembelajaran abad 21 itu harus menggunakan blended learning. Itu mah pengertiannya sudah tahu, karena blended learning adalah memadukan, menyatukan pembelajaran daring dan pembelajaran luring, di mana pembelajaran ini menggunakan teknologi dan juga praktek yang dilaksanakan oleh anak dengan kerjasama dan orang tua di rumah. Itu Bu ya, kalau pembelajaran abad 21 nggak kesulitan kan kalau Pak Abi yang menerangkan. Ibu-ibu kumaha? Pak Abi. Iya. Iya, Pak Abi dari generasi Z sama nggak dengan generasi Z? Sama. Generasi Z dan karakteristik anak didik 21 itu sama, Bu. Oh iya. Iya. Kalau pengaplikasiannya 4 kompetensi gimana contohnya, Pak Abi? Oke, siap. Ini dulu Pak Abi mau bahas yang karakteristik anak abad 21 ya. Apalagi kan ibu-ibu juga di modul sebetulnya ada, tapi kalau Pak Abi dengan bahasa Pak Abi tadi yang jawaban tadi ya. Nah, karena ini selalu ditanyakan nih, karakteristik anak 21 itu adalah ya di mana anak-anak itu mempunyai karakter dan ciri. Yang pertama adalah dia ketertarikan belajar melalui simbol-simbol atau video-video yang disediakan oleh media sosial. Yang kedua itu hal-halnya dia menyukai dengan hal-hal yang praktis, hal-hal yang nyata, tidak mau hal-hal yang sulit ya. Nah, jadi sudah bisa berpikir memilah dan memilih. Kemudian nih, komunikasinya itu dia atau interaksi dengan antar teman, antar segalanya itu dengan menggunakan media yang berbasis internet dan gadget. Itu yang disenangi mereka. Kemudian perhatiannya itu sangat pendek, kurang fokus. Jadi hanya beberapa detik. Sehingga kalau anak-anak tidak disajikan pembelajaran yang bagus, dia tidak akan memerhatikan. Pasti gurunya akan ditinggalkan. Situ begitu ya, Bu. Kalau kita bersumber dari modul itu tidak begitu, Bu. Sok lihat. Betul tidak? Ini nggak tuh Ibu Nur. Hai, Pak. Mau tanya Pak Abi. Oh iya. Mau tanya. Mangga. Kalau ada pertanyaan tentang KI, pengertian KI atau pengembangan KI bagaimana gitu? Oke, ada nggak Pak Abi? Ada di Pak Abi tadi yang KI dari Bu Rita. Dari Bu Rita itu bagaimana katanya pengertian KI KD itu menurut Pak Abi Cina. Kenapa kita harus menggunakan KI dan KD? Nah, ibu-ibu di sini benar harus yang ada di istilah nama Permendikbud 137 yang kurikulumnya STPPA yang 2014.
di mana di situ perhatikan pengertian KI-nya adalah kompetensi inti yang harus dimiliki oleh anak. Itu cuma 4 ya Bu, bukan 6 ya. Banyak yang keliru. Kalau KI itu cuma 4 ya. Ya, tahu kan Ibu-ibu? Yang pertama apa? Sosial, spiritual, yang kayak gitu kan? Spiritual, kemudian keterampilan. Terus apa lagi? Sosial. Keterampilan. Pengetahuan, keterampilan. Ya, ada 4 aja ya, kognitif, istilah nama cuma sosial, yang kedua spiritual, yang ketiga keterampilan. Cuma 4 itu. Kalau kompetensi inti ya. Nah, kalau kompetensi dasar ada 6 kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar itu 6, nilai agama dan moral. Yang keduanya kognitif, yang ketiganya bahasa, yang keempatnya adalah sosem, yang kelimanya fisik motorik, yang keenamnya seni. Ya, seni. Jadi pokoknya mah ada 6. Ibu erek henteu ngurut, erek kumagen penting bisa ngajawab dan mau disalahkeun. Ya, mau cek slok oge teu nanaon. Nanti juga dikoreksi sama dosen kalau misalnya ada kesalahan kita jawab. Da inti nama kita benar-benar jumlahnya 6, mau Pak Baliut susunannya tidak ada masalah Bu. Yang penting Ibu bisa menjawab itu. Terus apa kaitannya Cina antara KIKD itu dengan pembelajaran yang Ibu laksanakan? Nah, jawabannya Bu Sinta, punten Bu Sinta. Ustaz Bodim, punten. Jadi apa kaitannya? Kalau ditanya kaitannya, Ibu-ibu jawabannya adalah begini. Dengan kita memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar, kita bisa menentukan tujuan pembelajaran. Itu intinya ya Bu. Dengan KIKD itu kita bisa menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini untuk apa? Untuk menentukan, untuk memastikan bahwa pembelajaran itu terarah dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Kalau misalnya kita seperti berjalan tanpa tujuan, pasti akan tersesat. Makanya pembelajaran harus ada tujuan supaya ada istilahnya arah yang dituju itu ya Bu. Jawabannya itu tadi itu. Alhamdulillah Pak Abim menjawabnya begitu. Dan Ibu Rita sampai geleng-geleng. Wah, jadi apalagi saya mau nanya naon deui Cina gitu. Gitu Ibu. Sok ada yang ditanyakan lagi, mangga. Oh iya, Pak Abi. Kalau pengertiannya sendiri gimana Pak Abi? Jawabnya cukup singkatan aja atau ada penjelasan dari pengertian KI itu sendiri? Jadi intinya gini Ibu, kalau Ibu mau, sebetulnya ada. Yang penting kita paham kompetensi inti itu apa. Kompetensi inti adalah kompetensi yang betul-betul harus dasar yang harus dikuasai oleh anak. Kompetensi dasar itu adalah turunan dalam artian kompetensi dasar itu adalah dasar-dasar yang diambil dari kompetensi inti. Ya, jadi sama-sama untuk dikuasai anak. Tapi kalau yang inti kemudian kan di kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar itu diturunkannya dari kompetensi inti. Begitu. Kalau tujuan jadi ditentukannya dari indikator, betul tidak? Gitu Ibu, jawaban Pak Abi juga tadi begitu. Apa hubungannya? Sudah gitu aja juga kita dengan bisa menerangkan, menyampaikan dengan baik, insya Allah apa jawabannya seperti itu. Oh ya, Pak Abi mau ini perbedaan antara critical thinking dengan problem solving ya, Bu Rini tadi teh. Jadi Pak Abi, yang problem solving dan critical thinking dengan. Baik ya, Ibu-ibu nih, kalau yang critical thinking itu nih ya, jawaban yang dari Pak Abi itu adalah berpikir mendalam ya, di sini berpikir mendalam yang bisa mengevaluasi diri sehingga anak itu lebih mandiri. Ya, ngerti maksudnya? Jadi jangan gini, tadi itu ada jawaban Bu Rini itu problem solving, critical thinking itu adalah kemampuan dengan problem solving. Terus bedanya apa dengan problem solving? Nah, kita dibalikin gitu. Jadi ya bahas aja kalau misalnya ditanya critical thinking itu apa gitu kan. Jadi berpikir mendalam agar anak itu bisa mengevaluasi dirinya sendiri supaya dia bisa mandiri. Nah, kemudian emang gunanya dari situ, dari critical thinking itu dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Begitu ya. Nah, kalau problem solving adalah bagaimana cara anak untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Gitu, Bu. Kak Hartos tuh.
Nah, satu lagi ya. Oh ya, ada satu lagi penting sebelum Pak Abi lupa. Ya Pak Abi, aku tuh miskonsepsi kirain teh Ya. critical thinking sama dengan problem solving. Aku teh Iya. itu. Padahal sebetulnya critical thinking itu untuk memecahkan masalah gitu ya. Nah itu gitu. Oke ya, ini sebelum Pak Abi lupa, punten untuk inovasi. Nah, inovatif. Menurut Bapak, pembelajaran inovatif itu seperti apa? Nah, itu pertanyaan yang Pak Abi. Pak Abi jawabannya seperti ini, Ibu-Ibu. Tapi ini jawaban Pak Abi dan tidak disalahkan ya. Bahwa inovatif itu adalah di mana seorang guru menyediakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan kolaborasi pembelajaran menjadi sesuatu yang baru. Selalu berinovasi dalam artian tidak monoton, tidak berulang-ulang sehingga anak tidak menjadi bosan. Itu jawaban Pak Abi dan diupload jawabannya. Alhamdulillah gitu. Gitu Ibu kalau ditanya inovatif ya. Ya. Sudah ada lagi yang ditanyakan, mangga Billy Ayano ieu. Ibu-ibu kayak kelakang ngaharulang ieu teh kumaha sih? Terlalu cepet Pak Abinya jadi nggak kaudak dicatat. Pak Abi, yang perbedaan hot sama kritikal Pak Abi. Perbedaan hot dan kritikal. Oke, baik. Emang siapa yang ada tanya tentang hot dan critical thinking? Kalau nggak salah ada yang perbeda. Tadi siapa ya? Atau aku salah nulis? Ya, di sini di catatan aku ada hots dan kritikal. Itu tentang hots dan apa tadi? Coba teman-teman benar gitu ada critical thinking dan hots? Kira bilih aku salah dengar. Ada kayak gini tadi teh. Ini Pak Abi. Titik sama hot meren Pak Abi. Oh iya, iya mungkin. Iya. Bu Fatimah, kumaha Bu Fatimah? Berhubungan dengan gini tadi teh pertanyaannya teh apa manfaat hot untuk kegiatan pembelajaran asa gitu Pak Abi tadi teh. Itu nggak ada perbedaannya mah. Jadi gini intinya mah kalau HOTS itu memang supaya bisa berkritical thinking ya. Kalau dengan HOTS kita pembelajaran HOTS dengan kan HOTS itu kan pokoknya mah kata-kata HOTS-nya Ibu harus tahu KKO-nya. Jadi dirunut lagi. Dan itu ada perbandingan C1, C2, C3 itu termasuk LOTS. Jangan dibahas itu mah. Nah, kalau misalnya yang HOT menganalisis, mengevaluasi atau menilai, kemudian menghasilkan hak karya ya, mencipta atau berkarya. Nah, yang Abi, aku rada pabeli tadi teh eta teh pas Burita menganalisis. Ya. Makanya ibu-ibu betul di sini HOT, TPEC, STEAM itu benar-benar diperdalam. Kayaknya nggak usah dibahas lagi dah Pak Abi sudah ada voice note-nya eta mah bagaimana cara menyampaikan tentang dan mengaitkan HOT dengan pembelajaran. Kemudian kalau HOT itu selalu berhubungannya dengan saintifik ya. Kemudian apa tadi antara saintifik dan STEAM itu apa bedanya Cina ya? Apakah kalau sudah saintifik tidak perlu STEAM? Nah, kata Bu Nur tadi tidak Pak, itu adalah pelengkap. Jadi dengan saintifik itu adalah metodenya ya science. Scientific itu dalam artian yang dari mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan informasi, menalar, serta mengkomunikasikan. Awas itu dihafalnya, dan Pak Abi mau bisa mantuan kalau ibu-ibu nggak hafal mah. Wayahna itu mau kudu dihafal urutannya ya. Pabelit urutannya siga aku tadi pabelit urutannya teh. Padahal itu pasti keluar. Kemudian kalau pasti ini keluar dah pasti aja itu mah yang 5 yang scientific itu mah yang 5M itu pasti keluar. Nah, kemudian yang ini STEAM ya, STEAM juga pasti keluar Bu karena kan di situ mengandung STEAM bukan mengandung anak ya. Mengandung STEAM jadi tetap ibu-ibu harus tahu. Kayaknya Pak Abi semua kalau STEAM sudah sering dibahas ya, science, teknologi, engineering, art, matematik. Itu pokoknya mah harusnya mah sudah mengguluyur begini karena sudah seringnya disampaikan gitu. Ya, bukannya Pak Abi memudahkan, tapi Imam memaksa ibu-ibu kudu eta mah supaya nilainya bagus gitu ya. Ya, Abi tadi mah Pak Abi ya. Saya ditanya itu perbedaan hot sama critical thinking. Oh, oke siap atuh ya. Kita bahas atunya.
Nah, Kan ada ya. Tadi critical thinking itu ya, kalau critical thinking itu adalah berpikir mendalam, cenanya supaya dia bisa mengevaluasi diri, supaya dia lebih mandiri dalam memecahkan masalah. Itu critical thinking. Kalau HOTS-nya itu, nah di HOTS-nya ini dia menganalisis, dia bisa menilai, kemudian mengkreasi. Nah, perbedaannya apa di sini? Kalau critical thinking mah dia yang dihasilkan dari HOTS. Ngerti kan, Bu? Nah, dengan dia bisa menganalisis, mengidentifikasi, kemudian dia bisa menilai dan mengevaluasi, kemudian dia bisa menghasilkan karya, akhirnya timbullah dia jadinya kreatif atau krisis. Dia bisa critical thinking-nya muncul gitu. Ya, karena critical thinking-nya hasil dari HOTS ya Pak Abi. Betul gitu kan. Jadi kreatifnya timbul karena kita menyajikan pembelajaran HOTS sehingga si anak itu jadi bisa berpikir critical thinking teh dengan kita menyajikan pembelajaran yang berbasis HOTS gitu cek namanya. Tuh enakeun ku Pak Abi dijelaskeun mah. Alhamdulillah tuh ya. Terus yang ketinggalan Pak Abi. Mohon kumaha Ibu. Ketinggalan yang itu apa inovatif. Oh tadi sudah dibahas Bu Yulian. Ketinggalan. Yang pengaplikasiannya Pak Abi. Iya, oke. Pak Abi. Sebentar. Bu Yulian, Bu Ria tadi mau bertanya gimana Bu Ria? Bukan bertanya sih, tadi itu kan menyimak yang di grup tentang perbedaan HOTS sama critical thinking. Nah, saya itu mikirnya tuh gini, perbedaannya itu hanya ada pada kegiatan mencipta. Karena kalau critical thinking itu kan sudah ada kegiatan menganalisis dan mengevaluasi. Tapi kalau di HOTS sudah ada kegiatan mencipta. Jadi perbedaannya ada urutan kegiatannya, bahwa kalau HOTS itu sampai pada kegiatan mencipta, sedangkan critical thinking hanya pada kegiatan menganalisa dan mengevaluasi. Betul nggak itu? Saya tuh mikirnya ke situ tadi tuh. Kalau begitu misalnya apakah dengan berpikir kritis tidak bisa menghasilkan karya? Ayo. Karena kan kalau critical thinking itu adalah di mana anak mampu menganalisa informasi, mengevaluasi mana informasi itu yang bisa diterima, yang benar dan yang tidak. Jadi ada kegiatan dia memilah, membedakan informasi ini baik atau tidak. Kalau dia dapatkan gitu, bisakah informasi itu digunakan? Itu bersifat kritis kan ya, critical thinking itu. Nah, itu tadinya awalnya aku berpikir ke situ. Jadi sebenarnya begini, kan mencipta atau mengkreasi itu Ibu bukan hanya menghasilkan karya, dengan dia mengkomunikasikan karyanya itu adalah berpikir kritis. Sama. Oh iya. Iya kan begitu. Jadi dengan dia bisa mengkomunikasikan karyanya atau menciptakan karyanya itu sudah berpikiran kritis. Jadi kalau Pak Abima menjawabnya itu adalah hasil dari HOTS itu adalah anak bisa bercritical thinking begitu. Itu gitu Bu. Ya. Ini mungkin kalau punya pendapat sendiri bagus diutarakan gitu ya supaya kita bahas di sini gitu ya. Mana yang kira-kira cek Ibu ya masuk ini. Kalau misalnya nggak masuk nggak usah diterima gitu. Maksudnya pakai pendapat aja sendiri. Begitu Bu ya. Ya terima kasih Pak. Ya sami-sami. Pak Abi. Iya mangga. Pak Abi tadi pas Pak Abi lagi di itu biasa pada ditanya sama teman-teman, apakah RPP Anda sudah komprehensif? Nah, alasannya apa? Siap. Itu seperti apa jawabannya? Oke, baik. Iya, itu sempat belum terbahas ya. Jadi intinya begini, komprehensif kita harus mengambil kata dasarnya. Komprehensif itu adalah lengkap, menyeluruh, tidak ada yang kurang. Kenapa kita sekarang ujian komprehensif? Karena ujiannya lengkap dari semua bidang pengembangan ibu guru, dari mulai profesional sampai pedagogik dan ketemu dengan HOTS-nya. Makanya disebut dengan komprehensif. Nah, kalau ditanyakan tentang apa sih pengertian pembelajaran komprehensif, dari kata dasar saja kita sudah
tahu kalau itu lengkap dan menyeluruh. Di sini lengkapnya untuk RPPH misalnya kita sudah lengkap Pak dari segala isi atau indikator komponen-komponen yang ada di RPPH. Di antaranya ada identitas, kemudian setelah itu ada KIKD atau tujuan pembelajaran, setelah itu adalah materi ajarnya, kemudian ada kegiatan pembukaan, kegiatan penutup, kegiatan inti dan kegiatan penutup, serta penilaian. Sehingga pembelajaran yang saya ini sudah komprehensif karena lengkap. Dan lengkap ini bisa diartikan juga dengan lengkap dengan semua tujuan pembelajarannya dari satu RPP itu sudah lengkap bahwa satu kali pembelajaran itu mencangkup kepada seluruh perkembangan anak. Yang 6 itu ya perkembangan anak. Jadi disebut lengkap. Kenapa? Karena dari satu pembelajaran RPPH yang kita buat itu semua aspek perkembangan terlatih di situ. Begitu Ibu kalau menyeluruh ya. Gimana bisa dipahami atau bagaimana ada pendapat yang lain? Pendapat saya gini Pak Abi, apa sih? Jadi ditambahin. Jadi yang namanya perangkat komprehensif itu menyeluruh itu di mana dalam kegiatan kita merencanakan kegiatan pembelajaran itu tidak hanya jadi ada beberapa perangkat gitu, ada dari RPPH, kemudian kita menyiapkan materi ajarnya, kemudian kita menyiapkan medianya, kemudian menyiapkan LKPD sampai menyiapkan penilaian. Tadinya saya tuh mikirnya yang yang tugas itu aja. Tugas perangkat pembelajaran berarti udah komplit. Kan di situ ada kompetensi dasar yang akan kita capai ya. Nah, itu dari itu gitu. Saya itu ingatnya tuh bahan ajar aja. Bahan ajar itu berarti ada RPPH, ada ini, berarti sudah komplit. Gitu Pak Abi. Siap. Mungkin ditambahkan dilengkapi ya kalau pengertian dari komprehensif itu dia menyeluruh. Jadi bukan hanya isi dari yang tadi Bu Ria ceritakan. Menyeluruh itu dari aspek perkembangannya sudah komplit. Kemudian tidak ada yang kurang dari kalau itu kan berarti bagian-bagiannya itu kita sudah melengkapi. Tapi kalau tidak dibahas dengan kompetensi dasar yang akan dituju dengan tujuan itu juga nanti asa kurang tepat gitu ya Bu Ria. Jadi akan ditambahkan lebih komplit lagi seperti itu. Bisa juga Ibu kenapa itu disebut komplit. Betul jawaban Bu Ria, ditambahkan dengan yang Pak Abi tadi gitu ya. Begitu. Mangga ibu-ibu pilih ada yang ditaruh sendiri ini. Pak, yang ya, itu Pak nanti bakal ada yang lagi pengaplikasian 4 kompetensi gimana contohnya? Oh, yang kritikal itu ya Bu? Oh, ya sok. Kira sekedap satu-satu ini teh. Ibu Zia gimana Bu Zia dulu coba nanti ke kritikal. Iya, bukan tadi dia mau nanya yang selanjutnya. Yang apa? Maksudnya membahas tadi yang RPP komprehensif itu kan nanti teh kita menjelaskan karena sudah lengkap teh karena ada kegiatan inti, awal, inti, terus penutup, terus kan ada tujuan pembelajaran, terus media pembelajaran. Nah, nanti bakal timbul pertanyaan dari jawaban kita berarti gitu ya, Pak? Oh, itu mah tuh jangan dibayangkan dulu. Yang penting kalau ditanya itu, kita jawabannya itu gitu ya. Dan itu mah kemungkinan nanti Pak Abi bukan yang nanya. Oke? Ya, yang itu mah kemampuan kalau begitu. Soalnya kalau misalnya kita mengandai-andai, aduh itu mah karena ini mah kan berdasarkan pengalaman tadi ya, berdasarkan pengalaman yang tadi ditanya begitu jawabannya begitu. Oke, Bu Eti dulu. Bu Eti tadi tadi mau bertanya gimana Bu Eti? Enggak, itu perbedaan problem based learning sama project based learning. Oh, itu. Oke, siap. Atau bukannya sudah atau belum ya tadi teh? Sudah tadi Pak Abi. Sudah. Tadi teh waktu bahas apa deh? Udah tadi. Sudah, Bu Eti. Udah. Ada di PN Pak Abi. Ada di PN juga di ada di voice note juga ya. Kita belum itu banget ke VN. Oke ya, nanti didengerin lagi ya, ada PN-nya ada di situ lengkapnya. Ibu-ibunya itu mah udah ya. Mangga ke Bu Patimah teh tadi teh apa yang OPAC ya? Bu Papa. Yang pengaplikasian 4 kompetensi apa contohnya?
Yang 4 4 kompetensi yang mana dulu, yang Bu? guru kayaknya mah. Yang guru bukan? Yang guru, yang tadi yang yang pengabdian ya. profesional, Oh, yang yang itu guru, yang pedagogi, kepribadian, sosial. kepribadian gitu. Oke, itu mah pertanyaan Pak Abi tadi pertanyaan dari Pak Ali ke Pak Abi. Gusti eta nu lainnya ukur pengertian hungkul lain urang kabeh geranya. Oke, Ibu-ibu, baik Itu kita bahas ya. pengaplikasiannya, Pak. Siap. Oke. Yang pertama ini untuk kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, diantaranya yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kata intinya adalah pedagogi itu adalah ilmu mendidik anak. Itu intinya ya, ilmu mendidik anak. Nah, jadi di sini apa yang harus dikuasai oleh guru tentang ilmu mendidik anak? Ibu guru harus mengetahui teori-teori belajar yang akan dilaksanakan sehingga tidak salah dalam menerapkan. Ya, kenapa harus ada teori-teori dasar? Karena teori-teori itu sudah berdasarkan kepada riset dan pengalaman. Sehingga ibu-ibu guru bisa menggunakannya, bisa memilih dan memilah mana yang tepat dilaksanakan. Belum tentu kalau misalnya konstruktivisme itu bagus, behavioristik itu jelek, itu tepat digunakan. Ternyata malah akan lebih bagus behavioristik yang akan dilaksanakan. Itu ya intinya. Kemudian pedagogik itu di mana guru Kayak itu kancang teuing Pak Abi. Direkam aja, Kayak Bu. kancang teuing. Direkam aja ya. Gimana teman-teman yang lain? Direkam pakai HP, Bu. Saya juga suka direkam pakai HP. Lebih praktis. Oke. Atau ini video ini nanti Pak Abi upload, Ibu bisa nonton lagi ya. Oke? Siap. Jadi gini, yang kedua ya, kenapa pedagogik itu disebut ilmu mendidik anak? Kemampuannya yang kedua itu yaitu guru harus memahami karakteristik anak. Di sini ibu guru bisa menentukan bagaimana cara mengajar anak, bagaimana menghadapi karakteristik anak yang berbeda-beda dan unik itu ya. Jadi antara pembelajaran ke yang satu dan yang lainnya itu akan disesuaikan. Disinilah kemampuan pedagogik diperlukan. Kemudian setelah itu pengembangan kurikulum. Kalau harus mengetahui bahwa kurikulum itu tepat tidak dilaksanakan. Kalau hanya kurikulum yang kita gunakan hanya berdasarkan kita hanya menggunakan, ternyata di dalamnya itu ada biaya-biaya mahal, entah ada kendala teknis, maka disinilah kemampuan pedagogik di sini ibu-ibu harus tahu bagaimana cara mengembangkan, bagaimana cara menggunakan kurikulum. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan guru kepribadian ya, kepribadian. Yang kedua ini adalah sangat krusial dan sangat penting karena di sini adalah kemampuan pribadi yang positif di mana guru itu dituntut untuk satu bersikap supel. Supel dalam artian dia mampu berkomunikasi dengan baik dengan untuk anak-anak didik ya, tidak membedakan, tidak diskriminasi anak. Ya, yang keduanya, nah di sini itu maaf, harus sabar. Ibu guru di sini harus disiplin. Jangan sampai datang telat ya, tidak jadi contoh, itu kepribadian. Kemudian setelah itu harus ada sifat sopan. Empati, di mana empati ini adalah memaksimalkan perasaan, kepedulian yang tinggi kepada anak-anak. Setelah itu dia harus ada ikhlas. Karena di sini aplikasinya Pak Abi tadi menerangkan itu ikhlas di sini ketika jadi guru gajinya kecil, jadi ngajarnya tidak ikhlas, asal-asalan ya. Nah, disinilah kepribadian itu diperlukan ya. Kemudian bertindak harus sesuai norma dan hukum. Jadi norma-norma yang berlaku di masyarakat serta memahami hukum. Kalau tidak nanti semena-mena ya ada kekerasan dalam anak segala macam ya. Berarti itu tidak menguasai kepribadian. Kemudian yang profesional. Di sini adalah kemampuan guru dalam menguasai ya ilmu-ilmu keguruan dalam bidang teknis untuk dalam artian meningkatkan kinerja guru. Di sini ada penguasaan materi ajar, penguasaan materi pembelajaran, kemudian mengetahui kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator sampai ke tujuan. Setelah itu dia harus bersikap reflektif dalam artian di profesional ini ketika pembelajaran yang dilaksanakan awal itu kurang baik sehingga dia harus memperbaiki sehingga ada di situ timbal balik perbaikan ya pembelajarannya. Setelah itu harus memanfaatkan
teknologi ilmu komunikasi dengan baik. Itu profesional ya, dapat menggunakan. Setelah itu adalah bagaimana cara guru meningkatkannya adalah dengan mengembangkan diri, terus belajar, terus mencari ilmu. Itu profesional ya Bu. Ya, mengembangkan diri artinya kan tujuan sekarang ya, guru TK itu harus S1, wayahna ya, pendidikannya juga itu disebut dengan profesional. Kemudian yang sosial. Sosial ini bedanya dengan kepribadian, yaitu di mana sosial ini adalah kemampuan ibu dalam berkomunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum. Namanya juga sosial, berarti hidup itu tidak sendiri, berarti berhubungan dengan interaksi dengan orang lain, baik itu interaksi dengan peserta didik, dengan teman sejawat atau sesama guru, kemudian dengan orang tua murid, kemudian komunikasinya itu dengan masyarakat, ya hubungannya yang baik. Kemudian dia bersikap inklusif dalam artian tidak diskriminatif ya, dalam artian tidak diskriminatif itu membeda-bedakan seperti status sosialnya, bagaimana dia misalnya ekonominya gitu ya, atau anak ini punya kebutuhan khusus atau tidak, itu berarti inklusif itu dia bersikap netral ya. Nah, kemudian dia mampu beradaptasi dengan lingkungannya, baik lingkungan sekolah, baik di lingkungan masyarakat, baik di lingkungan manapun dia bisa menempatkan diri. Oke, begitu Ibu untuk 4 kompetensi dasar. Pak Abi tidak terlalu banyak bicara ini teh ya. Ibu-ibu, kumaha kang haruleng ini teh? Lengkap banget jawabannya Pak Abi. Lagi dicatat, sambil dicatat Pak Abi. Oh gitu. Sanes ngahulang naon imah ngahulang bari nyatet. Bukan jawabannya apakah gimana menurut ibu-ibu jawaban Pak Abi begitu? Udah bagus Pak Abi, paham. Oke, alhamdulillah. Siap atau ya? Begitu. Abi, kalau sekira-kiranya besok bisa menjawab pertanyaan dari dosen, gimana sikap kita? Senyum. Serius Ibu, sok tanyain ke semuanya. Nah, Pak Abi juga ada yang nggak bisa dijawab sama Pak Abi juga ada lah beberapa, atau tidak terlalu sama sekali tidak, tapi ada. Kita mah senyum ya Bu. Ya, Serius. Tadi juga saya ada yang nggak bisa jawab, senyum Betul tidak Bu Rini ya? Iya, tapi akhirnya dibantuin jawabannya. Jadi tapi itu berusaha dulu menjawab nggak Pak Abi? Iya, berusaha dulu mampunya aja dulu Bu. Pak Abi. Iya. Balik lagi sih ke masalah teknis tadi. Kenapa? Yang masuk keluarnya tuh itu gimana? Wah, kalau keluar masuk mah enak dah Bu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti ada yang masukin, ada yang keluarin. Oleh admin gitu. Iya. Ibu pokoknya nama jangan khawatir jangan pikirkan dulu masalah teknis, ini persiapan aja Ibu. Karena tadi pun Ibu Dewi Nurbayani itu tidak henti-hentinya pasti akan ada yang membantu gitu Bu. Nanti ada yang mengarahkan kalau ada teknis. Mudah-mudahan ini buktinya Ibu masuk ke sini juga lancar-lancar aja, suaranya jelas. Betul tidak? Maksudnya itu kan kata Pak Abi kan saya kan sesi yang kedua kan pengen masuk ke yang sesi pertama juga gitu. Terus tuh kan kalau misalkan setelah saya ujian komprehensif gitu, jadi pengen masuk lagi gitu. Biar kalau gitu. Itu mah Bu gini, ketika kita teh masuk ke waiting room nih ya, ke yang bareng-barengan itu, nanti teh kita teh jual tahu ada di situ ada notifikasi di layar teh, ada silakan klik ini Ibu. Diketahui sama Bu Dindanya. Silahkan klik itu untuk ibu siapa. Ada di kita pribadi itu, tinggal klik. Sudah deh kita masuk ke sana gitu Bu. Join gitu. Jadi terus setelah kalau misalkan kalau sudah selesai uji komprehensif, kita klik aja di sebelah kiri kan ini ibu-ibu ada lip ya. Di sebelah kanan handapnya itu pencet itu, balik lagi deh ke waiting room gitu Bu. Gitu. Jadi kita nggak keluar dari itu waiting room. Nggak. Nah, walaupun kita keluar ketika klik lagi link yang di share Bu Dinda, balik lagi ke waiting room. Masuk lagi kita ke yang bareng-bareng. Iya. Pak Abi juga tadi ya Bu Rini sempat keluar dulu untuk sholat ya. Aku juga tadi salah keluar malah
malah di lift, jadi masuk lagi ke link yang Zoom yang link dari Bu Dinda gitu. Ketemu lagi sama teman-teman. Gitu Bu, jadi jangan khawatir. Ya, gimana Bu Eni? Ini Pak, pada saat kita di waiting room gitu ya, itu terrekord juga ya Pak? Maksudnya gini kan, kata Pak Abi kita bisa enggak Bu, enggak direkod kalau yang di jadi waiting bisa ngerumpi bebas itu mah. Jadi jadi kan tadi kan katanya kita bisa sharing ya ke teman-teman tentang apa tadi yang buat tanya Ibu gitu lihat ya. aja gini Bu Eni, lihat aja di sebelah kiri atas itu ada recording. Kalau Ibu kegiatannya ada recording berarti itu sedang direkam. Tapi kalau enggak mah enggak ada direkam kok. Oh gitu ya Pak. Bu Rini ya tadi juga enggak ada rekaman ya? Enggak ada. Ya, Jadi Pak Abi, maksudnya mata si Pak Abi tutorial hijab oge. Kebayang sok lamun direkam Ibu Eni tinggal lihat apa Abi gegeloan didinya. Maksudnya tuh direkam terus kalau dimasukin ke YouTube. Kita mau ngasih tahu tuh Pak Abi. Jadi kalau kita mau ngasih tahu setelah ujian komprehensif gitu buat teman-teman yang lain gitu. Takutnya gitu takutnya terekord. Enggak Bu, enggak. Ya ternyata Bu Ai ya. Kita itu kalau di waiting room itu bebas Bu, nggak di-record. Dan si dosen juga nggak tahu kita lagi ngapain di situ, nggak. Bu Dinda juga nggak tahu karena Bu Dindanya ada di ruang uji kom Bu Dindanya. Di ruang dosen. Jadi nggak ada di situ teh bebas. Kita humpul ngerumpi gitu. Oke, siap kalau gitu. Santainya Bu Ainya. Jumatnya. Siap atau insya Allah ya Bu. Ini sudah di booking ya Allah ini ibu-ibu. Pria panggilan. Ya tuh Pak Abi masa pas kelompok kita nggak bisa ini gimana? Insya Allah ya. Insya Allah Pak Abi bisa. Sama Pak Abi kan dia Jumat Pak Abi. Iya. Menemaniku. Kayaknya gini, antara Bu Zia, Bu yang lainnya itu kalau yang hari Jumat itu semuanya di satu waiting room, cuman beda nanti beda ruangan, beda penempatan saja gitu. Ya nggak apa-apa lah Bu Nui, Bu RW nggak apa-apa, besok masuk juga ya. Iya bantuin biar ramai. Insya Allah. Ya, jadi ada lagi yang dipertanyakan nih. Itu ada di grup Pak Abi, di grup family. Iya, siap. Pak Abi pengen tahu apa tentang knowledge. Hah? Knowledge apa? Iya, tentang knowledge. Konten yang di titik itu kali. Gimana Ibu? Bu Sinta yang nanya. Si tipe kayaknya apa itu? Iya, konten knowledge meureun Pak Abi maksud teh. Itu teh artinya naon konten knowledge teh meureun yang ditipek mungkin. Lihat di family PPG gerak di grupnya. Pak Abi mau tanya tentang knowledge. Oh, yang tipe konten knowledge itu adalah itu bahkan udah ya, adalah isi pengetahuan dari materi ajar yang kita sajikan. Konten knowledge itu. Jadi konten knowledge itu adalah materi-materi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Itu konten knowledge. Jadi isinya itu apa? Misalnya Ibu mengambil tema ikan, berarti konten knowledge-nya pengetahuannya tentang bagaimana ikan hidup di mana, ciri-ciri ikan bernapas dengan apa, perkembangbiakan ikan, itu yang disebut content knowledge ya. Gitu aja itu mah jawabannya. Dan ibu-ibu jangan lupa kalau content knowledge jangan dipisah ya. Konten itu isi, knowledge itu adalah pengetahuan. Jadi lebih baik langsung disatukan aja. Content knowledge itu tidak terpisahkan ya. Gitu. Ada lagi sok ibu-ibu nih mumpung ini gratisannya lama. Ya. Gimana, ada lagi yang ditanyakan? Sok lah, kalau masih kebingungan, siaplah Pak Abi mah demi ibu-ibu mah apa sih yang nggak akan dikasih, kecuali Pak Abi mah jauh gitu ya. Bulan hirup dari sinanya. Pak Abi tadi yang tentang karakteristik guru abad 21 kan di situ ada kolaborasi ya. Iya. Jadi sebetulnya yang dimaksud kolaborasi itu kemampuan guru untuk bekerja sama dengan yang lain atau justru menyediakan pembelajaran agar anak bisa bekerja sama. Lebih ke bagaimana cara guru ya sebetulnya sama juga bisa berkolaborasi itu dengan yang lain juga, tapi di sini konteksnya kayak kemarin PBL dengan Bu kita salami KOSMC ya, dan di sini itu lebih ke kolaborasi itu dia selain bisa bekerja sama dengan pihak-pihak
sekolah teman sejawat juga dia bisa mampu menyediakan pembelajaran di mana anak tersebut bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Kolaborasi kan kerjasama ya, begitu. Mohon. Berarti dua aspek itu ya. Jadi secara pribadi dia juga bisa bekerja sama dan dia bisa menciptakan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan bekerja sama anak gitu ya. Begitu, mantap Bu jawabannya. Iya. Siap, mangga bisi aya masih kebingungan, mangga sok dilayani Pak Abi mah. Siap Bu Eti. Kalau literasi dan bermain udah belum ya? Literasi. Kayaknya literasi sudah Pak Abi terangkan ya di voice note. Ada nggak sok ibu-ibu? Ada kan ya? Dicek lagi deh, ya. Oke, literasi. Siap. Atau mau diterangin lagi atau kumaha? Ya nggak apa-apa Pak Abi, biar ini paham. Jadi literasi itu adalah, nah istilah nama adalah kemampuan Bu, kemampuan yang diperlukan untuk memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Kenapa disebut kemampuan-kemampuan? Karena kemampuan ini berhubungan dengan kognitif. Bagaimana kita mengetahui, bagaimana cara kita menggunakan, bagaimana kemampuan kita memaksimalkan dalam membantu kehidupan di sehari-hari. Contohnya literasi itu memang tidak lepas dari kemampuan berbahasa ya, karena dengan berbahasa, berhitung itu adalah basic, di mana adalah dasar sebagai keliterasi yang lainnya. Contohnya, contoh-contoh literasi dalam bahasa membaca buku, berarti itu kemampuan ibu dalam berbahasa, mengetahui tentang lambang-lambang, mengetahui tentang konsep, itu adalah literasi di dalam membaca. Kemudian literasi media, di mana kemampuan ibu yang harus dikuasai dalam menguasai media tersebut. Contohnya media teknologi. Nah, di sini literasi itu adalah kemampuannya untuk menggunakan teknologi tersebut, seperti teknologi digital, teknologi bagaimana menggunakan sosial media, dan segala macam. Kemudian literasi budaya. Literasi budaya adalah kemampuan-kemampuan kita untuk istilah nama belajar, untuk memahami, untuk menerapkan, untuk mengembangkan budaya itu sendiri, sehingga kita tidak akan tertinggal atau kehilangan jati diri bangsa kita sendiri. Itu maksudnya ya. Lebih jelas atau gimana Bu? Mantap. Jangan senyum-senyum aja Pak Abi teh jelas. Ya itu mah jawaban versi Pak Abi, pemahaman Pak Abi Bu. Jadi ibu-ibu bisa memfilter lah istilahnya, memilih kalau memang kurang tepat, mangga kalau punya jawaban sendiri, begitu ya. Oke, jadi bila ayat deui, yuk kita bahas di sini mangga lah. Gimana? Ya Kang haruleng itu ibu-ibu teh, Pak Abi ngomong sorangan. Belum ada yang pengen ditanyanya, masih bingung. Kan belum ada yang mau ditanyain, tapi bingung mau nanya apa gitu. Oh, gitu. Pak Abi, kalau misalkan ditanya tentang ini media. Okay. Nah, kan kalau media kan ada media visual gitu, audio visual, terus kayak semacam benda konkret gitu kan ya. Terus sama yang mau ditanyakan itu, kalau misalkan LKPD itu termasuk media atau bukan? Oke, jadi harus dipahami dulu Ibu tentang media itu sendiri apa. Media adalah perangkat yang ada, nah gitu, yang kita gunakan untuk mempermudah. Kalau mempermudah pembelajaran berarti medianya apa? Berarti medianya berupa APE, alat peraga edukatif. Kalau misalnya LKPD itu bukan media, tapi lebih ke, kan namanya juga lembar ya, lembar kerja peserta didik, itu bukan media. Cek Pak Abi mah ada itu mah lembar kerja ya, kecuali kalau serta media-media yang kita gunakan seperti apa sih media yang Ibu gunakan, seperti kalau misalnya kita pembelajaran daring, media yang saya gunakan adalah
video pembelajaran, WhatsApp grup itu baru kita termasuk media ya, kayak media massa, media informasi, internet itu baru media. Gitu Bu. Ya, Terus kan pengertian kata medianya. Pak Abi, tadi kan kata Pak Abi kan APE-nya. Ya. APE itu termasuk ke media karena dia adalah alat untuk, nah gitu kan, alat untuk alat yang digunakan untuk mendukung pembelajaran supaya pembelajaran itu tersampaikan dengan baik gitu. Jadi untuk memperjelas, untuk menguatkan itu fungsinya ya Bu. Ya. Berarti kan kalau misalkan saya kan itunya kan menjahit pola baju. Berarti yang pola baju itu udah termasuk ke medianya. Betul, kalau itu udah termasuk media gitu Bu. Beda lagi ya, awas jangan tertukar dengan LKPD Ibu. LKPD mah eta mah tugas lembaran, bukan media eta mah ya. Punten eta mah ada LKPD mah istilahnya mah penugasan yang Ibu lakukan gitu ya. Sok aya deui nu sanes mangga. Ini Ibu Titanya udah keluar ya? Ada Pak Abi. Oh iya. Ada Pak Abi, cuma saya matiin kamera ini lagi ini Dede. Oke siap nih Pak Abi, cina saya takut chatnya ini. Siap nggak apa-apa. Kesulitan mengaplikasikan RPPH Problem Based Learning yang menurut Bunda Oci kegiatan saya tuh eksperimen pembuatan jamu kunyit. Tadinya itu PBL. PBL-nya apa ini? Project atau ini Bu Tita? Atau problem? Problem Pak Abi problem. Ya, oke. Tadinya tuh PBL karena anak kurang berminat dalam kegiatan sains memecahkan masalah dan berpikir ilmiah. Nah kalau PBL menurut Bu Oci kan disuruh menyelesaikan masalah. Oh itu. Jadi kan ini miskonsepsi tadi ya. Jadi intinya itu tinggal dikaitkan saja. Kalau misalnya Ibu itu kan di sini kan kegiatannya membuat jamu ya Bu. Nah jadi bukan problem based learning itu Bu kalau membuat jamu itu. Jadi lebih kepada praktek langsung ya, praktek langsung yang bisa laksanakan. Tapi kalau misalnya Ibu ada langkah-langkahnya yang ditunjukkan dengan video, berarti itu namanya adalah demonstrasi. Kalau misalnya anak ketika ada Pak. Iya, itu berarti demonstrasi dulu, kemudian anak praktek langsung gitu ya. Jadi itu mah tidak berdasarkan masalah, yang berdasarkan masalah mah pembelajaran ibunya yang dilatar belakangi masalah untuk membuat pembelajaran itu kan gitu. Tapi kalau PBL di sini yang itu adalah PBL di mana guru itu menyajikan suatu masalah untuk diselesaikan oleh peserta didik. Itu PBL yang menurut Bu Oci itu. Seperti kata Pak Abi tadi yang contohnya jadi kalau yang di voice note mungkin begini, Ibu Tita bisa menjadikan PBL seperti ini karena proyeknya adalah membuat jamu ya. Nah, bagaimana? Tapi ketang itu tetap bukan problem based learning Bu Tita. Oh, jadi kalau ditanya PBL-nya itu kalau gini Pak Abi jadi apa tuh jadi di bidang perkembangannya kalau gitu boleh nggak? Oh nggak boleh. Jadi gini, karena PBL di sini adalah di mana guru menyajikan pembelajaran yang berbasis masalah, di mana masalah ini adalah masalah-masalah kehidupan sehari-hari anak untuk dipecahkan oleh anak itu sendiri. Gitu. Jadi kayak istilah nama tadi yang contohnya yang ada di PN Pak Abi ya seperti gini. Jadi ada satu guru itu menyediakan satu kotak kata Pak Abi diisi dengan makanan-makanan ringan kemudian digantung di atas daripada jangkauan anak-anak di atas. Nah di sini guru harus berceritanya adalah silahkan bagaimana caranya kita menggapai itu supaya itu dapat kita raih, dapat kita bisa kita makan gitu. Jadi ada cara-cara anak-anak itu berpikir sama teman-temannya gimana ya caranya nih. Ada pendapat anak-anak ya, kalau gitu kita pakai bangku-bangku supaya kitanya bisa mengeraihnya. Nah, kalau misalnya
oh saya takut ketinggian, kita bisa menyatukan, itu ada banyak. Terus kalau misalnya itunya jatuh, si permennya itu nanti berantakan. Nah, berarti kita harus dilindungi dulu, buat pagar-pagar supaya si harta karunnya itu tidak lari gitu. Nah, itu disebut problem based learning. Jadi bagaimana satu tujuan anak-anak itu memecahkan masalah. Kemudian bisa juga yang kalau saya gimana Bu Tita? Jadi kalau saya ditanya tentang PBL, jadi di RPPH yang tentang kunyit itu nggak ada gitu? Bukan begitu, Ibu Tita, biasanya begini. Kalau ditanya PBL, terangkan saja dengan pengertian yang Pak Abi contohkan seperti itu. Nah, di situ istilah nama, apakah kan biasanya tadi juga kalau misalnya kita bisa menerangkan, itu tidak akan dikaitkan sebetulnya dengan pembelajaran. Kalau Ibu Tita bisa mencontohkan seperti yang Pak Abi tadi, misalnya PBL-nya seperti itu, ada proyek dalam artian memecahkan masalah bersama. Itu kan project problem based learning. Seperti tadi, kalau yang personalnya itu pemecahan masalah seperti puzzle, kata Pak Abi ini kan. Nah, puzzle ini kan bisa dilakukan sendiri atau berdua, di mana ada terjadi komunikasi, oh ini harusnya di sebelah sini, sehingga dia menghasilkan satu gambar yang utuh. Itu kan pemecahan masalah, Bu. Kemudian maze. Jadi walaupun jelas hasilnya bukan yang ada di RPPH kita boleh? Boleh Bu, karena itu mah pengertian dan pemahaman kita gitu. Oh. Dan gini Ibu-ibu puntennya, sebetulnya kan, dari beberapa pengalaman itu yang tadi teman-teman semua nggak ada tuh sebetulnya dosen itu membaca RPPH kita. Betul tidak Bu Ai? Iya, jadi nggak mungkin Ibu akan dibaca kan kalau sepemahaman saya Pak Abi. Taunya itu mah. Oh, iya. Jadi kan sepemahaman saya mah itu PBLT yang harus kita jelasin yang ada di RPPH kita gitu. Pemahaman saya mah gitu. Enggak jadi juga, enggak ya. Pak Abi aja tidak mengaitkan PBL dengan RPPH Pak Abi tadi. Pak Abi we ngarang sorangan eta mah. Oh iya. Siap. Dan itu diterima tahu gitu kan. Karena mereka siap. Iya kalau siap. Kalau gitu saya udah ngerti. Iya, siap atuh. Gimana Bu Ai? Insyaallah. Yang tadi makasih ya Pak Abi. Angin warna hijau. Coba warna hijau dari apa? Ya, betul. Kayak mau menghasilkan warna hijau, nah Ibu di situ sediakan aja warna-warna yang tidak ada warna hijaunya. Bagaimana anak coba campurkan, misalnya bisa aja kan kalau anak-anak mah hitam jeung putih, yang penting mah jadi hijau kan itu perlu prosesnya. Ternyata nanti berbagai kemungkinan anak menemukan sendiri. Oh, ternyata setelah mau menghasilkan warna hijau itu harus ada kuning dan biru gitu. Jadinya baru menghasilkan warna hijau. Nah, itulah disebut dengan problem based learning itu, Bu. Gitu. Jadi kita hanya menyediakan warna-warna inti nih kan ya. Si warnanya yang kuning, merah, putih, cenanya hitam dan biru gitu kan. Itu cuma 5 itu. Nah, ketika bagaimana menghasilkan warna pink. Nah, di situ anak memecahkan masalahnya. Jadi anak mencoba sendiri, anak mencoba mengekspresi sehingga dia menemukan sendiri. Itulah penyelesaiannya itu dihasilkan oleh anak sendiri. Gitu, Bu. Itu. Abi. Mohon. Itu dong, ini kan cuma sharing aja ya Pak Abi ya. Siap. Bisa diterima atau tidak gitu istilahnya. Nah, kalau saya kan pakaian, misalkan gini, problem based learning-nya tuh yang tugasnya tuh nanti itu kita kan menyediakan berbagai pakaian, kan situ ada baju, ada celana, misalkan ada rok, ada kaos gitu ya. Nanti tuh si anak tuh disuruh nanti pakaian mana saja yang bisa dipakai untuk laki-laki dan pakaian apa saja yang bisa untuk dipakai untuk perempuan. Itu bisa nggak Pak Abi? Itu bisa, itu sudah problem based learning. Jadi di mana dia bisa memecah dan memilih itu sudah problem based learning, Bu. Di mana anak disediakan pilihan itu sudah problem based learning. Di mana dia bisa menentukan yang tepat untuk perempuan, bahwa perempuan itu pakainya rok, masa laki-laki pakai rok. Nah, disitulah ada konteksnya dia bisa memecahkan masalah gitu. Bisa. Ya. Berarti saya ada ya problem based learning-nya ya? Ada itu, Bu. Itu sudah problem based learning. Siap, Ibu-ibu. Entang ungek-ungekan wae ya Pak Abi keung soalnya ngobrol sorangan ih. Pak Abi mah meuni kitu ih. Henteu bisi we atuh. Tanda paham gitu. Tapi Pak Abi. Iya.
pengen itu tadi teh. Pengen naon deui atuh kasih DP pengen mah. Kan kita setelah apa sih mengetahui materi gitunya. Pengen itu lagi, pengen tahu lagi Pak Abi jadi Aisyah. Gimana? Enggak, jangan, itu mah off the record. Ibu-ibu ini berhubung kayaknya udah 20 udah jam 8 lebih ya, waktunya ibu-ibu istirahat untuk yang besok ya, mempersiapkan yang tadi dipelajari lagi ya. Ini coba di-on-kan lagi, kita mau tutup ajanya. Ibu Dewi kumaha sudah persiapan, Bu Dewi Mas Ria? Sudah Pak, mudah-mudahan bisa jawab. Amin. Bu Eni kumaha Bu Eni? Insya Allah Pak, mudah-mudahan mohon doanya saja. Amin. Alhamdulillah. Dari semuanya. Ya. Bu Malisa, jangan ngelamun aja Bu Malisa. Ibu Ai Cuarni ini kayak baru muncul dari tadi mah nyumput ngadangukeun hungkul cenanya. Ibu Malisa, Ibu RW, Ibu Ai dan teman-teman kelompok 3. Ibu Sinta nggak pakai jilbab. Di sesi 2 Pak Abi. Oke, siap atuh siap. Ibu Tita juga udah lepas jilbabnya. Siap atuhnya tiada kata lah istilah dari kelompok 3. Terima kasih atas dukungan teman-teman juga ya. Kemudian dari kita terima kasih kelompok 3 yang sudah sharing untuk kemajuan satu kelas kita ini ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah ilmu. Kalau misalnya ada atau tidak pertanyaan itu, setidaknya kita sudah berbagi pengalaman ya Bu. Bermanfaat, alhamdulillah kalau ada. Jadi kita sudah ada gambaran. Kalau tidak berarti itu adalah tambahan ilmu buat kita ya. Bagaimana cara menyampaikan sesuatu. Kurangnya kita dari kelompok 3 itu memohon maaf ya kalau misalnya kurang bagaimana nantinya. Tapi alhamdulillah gitu ya, kami sangat merasakan di sini tadi juga dikirim doa gitu ya, harus baca surat Al-Fatihah, ya Allah terharu gitu ya, benar terharu karena walaupun itu hanya kata-kata atau bagaimanapun itu merupakan satu suplemen yang baik buat kami gitu ya. Alhamdulillah, dan kami pun hanya bisa mendoakan semoga ibu-ibu lancar, semoga ibu-ibu dimudahkan dalam segalanya. Amin. Yang intinya mah ibu-ibu harus sehat, ibu, betul. Kalau kita tidak sehat, kemarin ada yang ngedrop sebelum ujian gitunya. Duh, mudah-mudahan sekarang tidak terjadi di grup kita ya. Mudah-mudahan semuanya sehat karena sehat itu paling utama ya. Udah begitu saja ya ibu-ibu, hatur nuhun. Ya Pak Abi, hatur nuhun. Terima kasih Pak Abi. Terima kasih banyak Pak Abi. Terima kasih Mudah-mudahan Pak kita Abi. semua lancar. Terima kasih teman-teman semua. Ya, hatur nuhun ya sekali deui. Pak Abi langsung tutup. Kalau Pak Abi ngomong wae hese nutup nate asli. Mangga ya Bu ya. Sing sukses lah semuanya. Ingat slogan kita ya. Maju bersama, lulus bersama. Siap ya. Amin. Mangga. Amin. Hatur nuhun. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.